Hardik juga, Hardik itu dalam artian apa kan kita juga nggak tahu, nggak didetailkan kan dia Hardiknya itu seperti Oh, apa. betul bang. Coba Pi buka Pi. Boleh Ya, nggak Pi? di mana itu? Tentang Yesus. Taruh ya, bentar ya. Di terjemahan lama Pi. Oh, boleh. Bukan. Perjanjian lama bang. Kok perjanjian lama bang? Terjemahan lama, Pak. Bukan. Oh terjemahan lama. Matius 28, Matius 15:28 Pi. Di terjemahan lama. Oke, Matius Gus. 28. Ya, begini ya, Matius 15 butir 28, lalu jawab Yesus serta berkata kepadanya, hai perempuan, besarlah imanmu, jadilah bagimu sama seperti engkau kehendaki. Maka sembuhlah anaknya yang perempuan itu pada hari itu juga. Di situ mengatakan bahwa Yesus bilang ke orang tuanya, hai perempuan. Itu ya. Ini Apakah kan pantas, konteksnya perempuan Kanaan yang percaya. Dia minta anaknya anaknya apa ini? Coba bang dibaca dari satu bang. Dibaca dari Habis, Bang. atas. Sebentar, Waduh. maaf semua, maaf ya. Host, itu ada Bang Zuma di bawah, host. Oh. Mana yang bang Zuma? Halo, host. Mana ini? Mbak SD? Nah, bang Zuma tuh. Iya, akun ke-9 beliau muncul itu. Ini Mbak SD lagi shopping ini. Takutnya bukan tuh. Banyak yang pakai nama Host. itu ya. Mbak Hesti, Akun beliau soalnya kena ban semua itu, Bang Oji. itu udah tuh. Mbak Hesti udah kopi, jemput bola. Lanjut. Halo? Saya izin ngomong sebentar dong, saudara-saudara semua. Silakan Bang. Bentar aku lagi di jalan. Kenapa? Ada Itu Bang Juma kan? ada di bawah katanya. Oh maaf bang. Maaf Burunda, maaf. Maaf Burunda, maaf. Lagi di jalan tadi. Emang kelakuan itu, bukan itu sengaja itu. Enggak, takut juga aku nanti dipecat jadi adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, lanjut. Izin Bang, Silakan Lanjut. Ya, ngobrol santai. lagi santai. Bang Juma. Siap. Bang Juma, ayo Siap. ke itu yuk. Diskusi sama Airband yuk. Itu ruangnya kosong. Santai aja, diskusi santai. Di ruangan Airman penginjil sekarang TikTok. ini gila ngekick Kenapa? dia. Enggak. Panggil aja Bang Erben kemari Bang. Sudah dikondisikan. Suruh kemari aja Bang, Erben Bang. Oh, ya secara apa ya? Ya Erben lebih tua gitu, kita yang muda-muda lah. Silaturahmi. Airman kalau di itu sana gampang, Bang, gini, ini Bang. PowerPoint-nya nggak terlalu paten kalau di TikTok. Gak apa-apa, diskusi santai. Aku udah sering kan, tapi di kick di sana. Terakhir saya Oh, gitu. di Komal Enggak beliau lah. 3 kali di kick. Minggu Enggak. lalu. Pekan lalu aku di Mungkin- kick 3 kali. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Subhanallah, Dilanjut. kehendakku di sini ya Allah. Iya, masya Allah. Dilanjut tema yang tadi, menarik itu. Siap. Nah, itu Bang. Iya, faktor lanjut. Ema di Matius 18:25. Matius 15 berapa ya? Matius 15 ya. Iya, itu kan ada perempuan yang minta kesembuhan ya. Bukan Bang, itu tentang anggur Bang, kehabisan anggur Bang. Yang mana tadi? Tadi kan Matius 15. Terus kok kemana lagi? Udah selesai berarti ya yang tadi ya. Iya, di situ tentang Ayo menjelaskan teman-teman yang bahwa agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang agama Kristen. pada saat itu kan pada pesta di Yesus itu kan kehabisan anggur, makanya ibunya itu memberitahu Yesus bahwa
kita nggak bisa nanggur bahwa Oh, tadi berarti Yesus salah mengaku- ayatnya. Matius 15 tadi ini konteksnya perempuan Kanaan yang percaya. Berarti beda. Beda ini yang Matius 15. Bapak tadi 15:28 tadi beda. Salah berarti, bukan itu. Iya, arahnya kenapa ke sana rupanya? Tadi ditanya. Gimana bro tadi bro? Tadi kan narasinya Yesus tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa gitu kan. Selain Yesus gitu. Kalau dianalogikan mana ada manusia yang tidak berdosa. Itulah. Gitu. Terus Kalau- tadi bro Iya, terus iya. mencoba kalau menghardik orang berdosa enggak gitu kan. Maksudnya begitu. Oke, saya boleh nanggapi nggak itu? Silakan Bang. Iya, jadi kalau pemahaman kita Yesus itu tidak berdosa, itu hanya ada di Al-Quran. Kenapa Yesus itu terkutuk? Karena dosanya sangat luar biasa banyaknya. Karena kita paham bahwasanya Yesus sendiri yang mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, Yesus ini kemana? Dengan dia mati terkutuk di atas tiang salib membatalkan segala hukum Taurat. Kemana dia? Neraka. Makanya dia disalib. Disalib itu disetarakan dengan penjahat kelas kakap. Di dalam Ulangan 21 Bang, nomor ayatnya, Bang. 20. Nggak ada ayatnya Yesus ke neraka itu nggak ada. Yesus sendiri yang mengatakan. Coba kita lihat dalam Matius 5. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana di Matius 5? Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Tempat terendah itu bukan neraka juga Bang. Lah lalu Bang Juma izin bentar tadi neralat dulu yang tadi ya yang awal pernyataan itu di Yohanes 2 Bang, izin salah Bang. iya. Ya. Lalu Bisa, kalau di kerajaan langit itu tempat terendah apa namanya? Ya kan tidak dijelaskan Bang cuma Iya. tempat terendah tidak dijelaskan. Tempat terendah di kerajaan langit Dijelaskan. dan tempat Kerajaan tertinggi di langit. kerajaan langit. Konteks kerajaan langit ini apa dulu? Surga kah? Kerajaan langit itu artinya kerajaan Tuhan. Setelah kehidupan kita ini di dunia, ya kerajaan itu kembali kepada kerajaan Tuhan. Manusia itu dikembalikan pada dua fase, ada fase neraka, ada surga. Iya. Tapi itu bukan neraka konteksnya. Kalau saya sih mikirnya neraka Bang. Karena orang yang menghilangkan hukum Taurat itu, ya dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Kan datanya karena itu siapa yang meniadakan salah satu hukum perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah. Nah sekarang apa akibat daripada menghilangkan hukum Tuhan? Orang yang menghilangkan hukum Tuhan itu akibatnya apa? Dan akan kembali kepada kemana dia perginya? Sedangkan Yesus diceritakan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan itu dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi di dunia dia sudah dibunuh, bagaimana nanti di kerajaan Tuhan? Akibat daripada membatalkan hukum Taurat itu, maka Yesus harus menanggung. Bang. Hukum Taurat itu apa sih Bang? Hukum Taurat itu ketetapan Tuhan yang diberikan kepada Yakub dan keturunannya Bang. Yang mana? 10 perintah Allah bukan? Bukan hanya 10, semuanya. Semuanya, semua ketetapan Tuhan itu nggak boleh dihilangkan setitik pun. Coba Anda lihat di dalam Ulangan 4, Ulangan 6. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Itu adalah
kaidah yang sudah jelas di dalam hukum yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Kita lihat di dalam pengakuan Tuhan itu sendiri ya. Suara saya kedengaran kan? Di dalam Ulangan 33. Di dalam Ulangan 33 jelas sekali hukum-hukum Tuhan itu diberikan kepada Yakub dan keturunannya. Yakub ini adalah Israel. Dalam Ulangan 33, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja dan seterusnya. Jadi aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah ketetapan-ketetapan. Makanya di dalam Ulangan 4, Ulangan 6 mencerminkan sangat nyata bahwasanya nggak boleh setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat itu. Karena kenapa? Hukum Taurat itu dengan segala aspek yang ada di dalamnya adalah perjanjian baru Tuhan dengan Israel dan Yehuda. Yeremia 31 nomor 31. Yesus datang membatalkan itu semua. Orang yang membatalkan hukum Taurat, neraka. Itu udah pasti tuh. Nah sekarang apakah saudara mau percaya kepada ajaran Farisi yang mengatakan Yesus ke neraka? Tapi kan dia bukan orang ya. Hah? Dia kan tadi kan orang yang membatalkan. Yesus kan bukan orang, dia kan Tuhan. Kok bisa? Iman Yesus, kita kan. Bung, Yesus itu menjadi Tuhan nanti setelah dia menjadi mayat. Coba. Enggak. Roma 14 nomor 9. Kelahirannya pun sudah disembah 3 orang Majus. Ya berarti kalau ada yang mengikuti menyembah Yesus berarti dia pengikut Majus. Karena Yesus ketika dalam beribadah itu menyembah kepada Allah. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi setelah dia membatalkan hukum Taurat, menurut Paulus, kebangkitannya itulah yang menyebabkan dia menjadi Tuhan. Jadi dia menjadi manusia berdosa dulu, kemudian Paulus melantiknya menjadi Tuhan. Dan itu diajarkan kepada orang Roma. Nah, sedangkan kalau saudara melihat di dalam Ulangan 26, ya nomor 27, jelas sekali diterangkan di sana, Ulangan 27 nomor 26, bahwa ketika ada orang yang membatalkan hukum Taurat, terkutuk dia ketika dia tidak mengajarkan, tidak mempraktekkan hukum Taurat itu. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi dengan matinya Yesus di atas tiang salib membatalkan semua hukum Taurat, orang yang percaya tentang pembatalan hukum Taurat itu dan tidak melakukannya, maka mereka semua adalah orang-orang terkutuk. Itu dalil. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Makanya Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49 dia mengatakan, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Yesus yang mengatakan itu. Ulangan 27 nomor 26, Tuhannya Yesus juga mengatakan itu. Jadi Yesus ini kasihan, di dunia dibunuh, di hari kemudian dia di neraka. Menurut catatan yang ada di catatan Farisi atau kitab saudara perjanjian baru. Gitu bang. Jadi kalau saya simpulkan, menurut data yang ada di Bible, manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi ini, itu adalah Yesus. Karena dia rela mati di atas tiang salib demi untuk melawan perintah-perintah Tuhan. Maka wajar ketika Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Gitu bang. Ayo Bang Forever silakan. Iya. Tapi yang kita imani tidak seperti itu Bang Juma. Ya nggak apa-apa. Bang Juma menarasikan seperti itu. Ya nggak apa-apa sih. Yang pasti kita nggak seperti itu ya. Kita tidak mengimani seperti itu. Begitu aja lah. Alfi boleh lanjut. sedikit ya. Ya, jadi Ya. kalau dikatakan Yesus itu bukan orang, tapi dia itu Tuhan. Lalu bagaimana dengan 2 Yohanes 1 butir ke-7, Bang? Apabila abang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, kan abang disebut sebagai antikristus tuh. Sekian. Betul. Ayo lo Bang. Ayo Bang Forever. Gimana? Kalau Yang gimana? tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu antikristus. Ya, jadi
Di dalam 2 Yohanes 1 butir ke-17, sebab banyak penyesat Iya. telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi apabila dikatakan Yesus itu bukan orang, namun Tuhan. Iya, kan? kita mengaku Yesus turun dalam rupa manusia. Konteksnya kan memang seperti itu. Konteksnya kan pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Allah. Kan itu. Sebetulnya nggak ada masalah bagi kami. Kita mengimani itu kok. Memang Yesus 100% manusia, memang benar. Dia lahir dari bayi memang. Nggak langsung datang dalam rupa udah gede gitu. Memang dari manusia, dari bayi. Kelahirannya juga dengan cara yang ajaib juga. Nggak ada yang salah dengan iman kami. Ya memang kita tidak mengimani hal yang sama gitu loh. Jadi pola pemikirannya pun juga nggak akan nyambung ya, nggak connect gitu ya. Nggak apa-apa Yesus dikatakan di kitab Isa adalah nabi. Ya nggak apa-apa, kita hargai juga. Itu kitab apa? Kalian kan juga kita harus hargai juga. Nggak ada yang perlu diperdebatkan. Begini. Karena kita kan begini bang, kita kan mencari manusia ini umurnya cuma seberapa sih? 1 tahun di 1 hari di hadapan Tuhan tuh 1000 tahun seperti 1000 tahun manusia gitu. Jadi singkat gitu. Hari-hari manusia ini seperti uap air gitu. Aduh, ada paket datang. Maaf bang ya. Ntar ada kang paket nih datang. Bentar bang. Lanjut dulu bang. Saya nyimak aja bang. Bentar. Nah, makanya tadi Bang Juma itu menarik gitu, ya kan, pernyataannya dia bahwa Yesus itu datang ajaib. Bahkan Melkisedek yang lebih ajaib daripada Yesus itu mengatakan bahwa Melkisedek itu nggak punya silsilah, itu lebih ajaib lagi. Makanya ini aneh nih Bang Juma tuh. Itu gimana tuh Bang Juma? Yang lebih ajaib itu Paulus. Gimana? Itu nggak ada lebih kalah ajaib itu. Karena dia membatalkan segala hukum Tuhan dengan membantai Yesus di atas tiang salib, dijajakan kepada kepada Bani Romawi. Kok bisa dan Yunani. Kok bisa Paulus bang Juma? Yang Iya. nyalip Yesus bukan Paulus loh. Betul. Tapi penyaliban terjadi terhadap oknum itu bukan untuk dituhankan, bukan untuk menggantikan posisi hewan sebagai tebusan. Sebelum disalib pun. Tapi kemudian hal itu sudah diajarkan. menganggap dia Tuhan. Diajarkan kemudian kepada Romawi Yunani bahwa dia mati Yang untuk mengajarkan ditebus tidak hanya dosa. Paulus bang Juma. Di mana Yang Yesus mengajarkan ini? banyak. Yesus dulu. Matius, Markus, Lukas. Yesus itu dulu, kan. Yesus dulu, Bang. berkata, Yesus dulu bang. Yesus Di mana gimana? Yesus datang Oh. mengajarkan bahwa darahnya untuk menebus dosa? Ada ayatnya yang bernarasi Ada. gimana ya? Entar saya lupa. Ada Kata kok. pengantar, Ada itu. kata pengarang, kata penulis Bible. Yes, ada. Enggak. Karena Diceritakan Yesus- di Matius, Markus, Lukas. Matius gitu. di Ada. situ, Matius mengatakan apa? Yesus mengatakan dalam Matius, inilah darahku. Darah yang dimaksud di sana darah beneran atau anggur? Anggur. Inilah dagingku. Daging yang di sana maksud adalah Iya. roti. Itulah disuruh apa, kalau kita di Kristen memang ada sebulan sekali itu lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, itu kan untuk mengingat dia, mengingat bahwa Yesus disalib. Dan disalib untuk apa ya? Untuk kita sebenarnya, kita yang percaya, kita manusia berdosa Inilah Kita- kehebatan dari para Paulus. Iya. Inilah kehebatan dari Paulus. Jadi akal sehat mati Paulus? dikarenakan Paulus. Paulus setelah membunuh jasad, dia membunuh akal. Iya. Inilah hebatnya Paulus. Ini Bang Juma. Makanya Yesus itu tidak main-main ketika dia menasehati murid-muridnya yang asli untuk waspada kepada orang Farisi. Kalau orang Farisi itu hebat. Mereka orang berilmu, mereka cendekiawan yang kemudian memahami secara ilmu tafsir dan mampu mentafsirkan antara yang tertulis dengan yang tak tertulis. Dan Anda harus sadari bahwa Bible dalam hal ini Perjanjian Baru itu semua bukan firman Tuhan. Itu semua adalah tafsiran orang Farisi.
yang kemudian saudara imani sebagai kalam Tuhan. Lah. Itu bukan. Terus murid-murid siapa dong kalau Lah, bukan? de- Lah, itu kan murid-murid Yesus. yang menulis. murid ini ada nggak yang pernah bertemu dengan Paulus? Itu dulu. Maksudnya gimana? Murid-murid Jadi- asli, murid-murid asli Yesus, ada nggak yang Ya, pernah zamannya- bertemu? Ya dilihat dulu kronologinya, tahunnya waktu itu. Kita juga nggak tahu ya, saya nggak berani jawab karena saya nggak tahu. Kalau gitu tanya Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus Galatia memang 1 dianggap nomor nabi. 16. Berkenan Rasul menyatakan ya, anaknya Rasul di dalam Paulus. aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1:17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ini pengakuan. Ya, Ini pengakuan. Jadi yang disebut Petrus ketemu dengan Paulus itu bukan Petrus murid Yesus. Termasuk yang menjadi Santo Petrus di Romawi itu bukan murid Yesus. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengakui Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Kenapa dia bisa jadi santo di Romawi? Romawi orang-orang tidak bersunat, kok bisa jadi santo di sana? Jadi Santo Petrus itu bukan murid Yesus. Bukan. Murid-murid Yesus itu sudah dinubuatkan Cuma, oleh silakan. Petrus meninggalnya gimana? Petrus meninggalnya gimana? Tidak ada yang tahu. Disalib terbalik. Disalib terbalik dia. Itu pengarang kitab Petrus, muridnya Paulus. Tidak. Oh, Tidak. bukan. Bang Juma ini Kenapa? datanya aneh. Iya, Datanya dari mana? memang datanya. Sekarang Dari saya mana tanya, data-data Bang Juma itu? murid-murid Yesus yang dianiaya oleh Paulus itu siapa? Kurang tahu saya. Nah, itu dia makanya. Murid-murid ini Kok kan, bisa dia kan Petrus menganiaya. lolos? Kok bisa Petrus lolos dari penganiayaan Paulus sementara Paulus sendiri mengatakan ya bahwa dia dengan giat menganiaya murid-murid Yesus. Lalu Ya, Petrus murid Yesus lolos. itu kan banyak. Lah, Murid tunggu Yesus dulu, banyak, nggak hanya tunggu 12 dulu. itu. Nggak bisa Masuk dengan murid tafsiran Yesus kan seperti itu. banyak. Nggak bisa. Iya. Waktu Loh. Yesus khotbah di bukit itu sudah berapa banyak itu murid-murid yang menjadi yang tidak tertulis itu banyak. Anda baca Lukas Apalagi 21. Yesus waktu berkhotbah di 5.000 Anda baca. 5 roti 2 ikan itu berapa banyak, itu juga murid-murid Yesus itu. Semua yang mendengarkan dia ketika dikasih makan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Nah, itu kan cerita. Mana? Itu cerita, Bukan cerita, dari itu- pengarang kitab Ya. saudara. Itu cerita. Tidak, itu itu cerita. terjadi. Itu terjadi. Kalau cerita diterangkan- tidak akan diulang. Diterangkan Itu di dalam terjadi. Lukas 21. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Nggak ada yang pakai Paulus. nama Yesus. Paulus kemana-mana Tidak. memakai nama Yesus. Menghapus dosa Dia kan- dengan nama Yesus. Semua apapun yang Paulus lakukan, Yesus yang menjadi tumbal di sana. Bahkan untuk menebus dosa manusia, Yesus pun dipakai namanya di sana dan digantikan sebagai orang terkutuk. Itulah Paulus. Apa kata Ya, karena Yesus? itu cara Bang Juma itu ya itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan Oh, nggak bisa. manusia. Yesus kalau manusianya mengatakan, nggak mau percaya, ada Yesus- tertulis kok. Yesus mengatakan Nggak jangan percaya, kau ya mengikuti mereka. Ini perintah Yesus ini. Jangan kau mengikuti mereka yang pakai namaku itu. Nah, terus kemudian di data nomor 12-nya, tetapi sebelum orang yang menggunakan nama aku itu datang, sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ini semua ini siapa ini? Yang ditangkap ini. Dan siapa pelakunya? Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini siapa ini pelakunya dan siapa yang jadi korban di sini? Paulus. Pengakuan Paulus itu sudah sangat jelas dia. Dia menganiaya murid Yesus, kemudian menyesahnya, memasukkannya ke rumah-rumah ibadat, ke penjara-penjara, lalu dihadapkan Memang kepada raja. memang, itu pekerjaan memang. Paulus. Nah, itu sudah Yesus sudah bernubuat kok. Kamu akan berarti yang dianiaya oleh menggenapi, karena aku. berarti yang menggenapi Semualah. kok Semua yang pula? beriman pada Yesus. Iya, semua buktinya kan. Iya, semua yang mengiman kamu akan dibenci karena aku. Yesus sudah bernubuat seperti itu. Tapi faktanya yang masuk ke Indonesia menjajah 3 abad,
Yang menganiaya Banyak. atau yang menjajah? Itu kan Jadi- beda konteksnya. Oh ya, Jangan tadi katanya dibawa-bawa ke ranah- semuanya. Tadi katanya konteks penjajah semuanya. itu tidak Jangan konteks. Anda lari ketika Anda sudah ketahuan. Ini Lukas Ketahuan 21 bercerita tentang murid Yesus angkatan pertama yang dianiaya oleh Paulus. Paulus itu penganiaya. Makanya waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Sekarang Hindu nyamar domba gitu. Islam nyamar domba. Atau Kristen yang nyamar Yahudi pengikut Yesus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyamar domba hanya Kristen. Karena mereka bukan Bani Israel, tapi mengaku Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu untuk Bani Yakub, Bani Israel. Kenapa Kristen yang ditebus di atas tiang salib? Kenapa Yesus harus mati di atas tiang salib demi membatalkan hukum Taurat yang untuk keturunan Yakub? Kenapa? Ya karena Kristen mau nyamar. Itulah yang dimaksud oleh Yesus kepada muridnya Bani Israel. Waspada kepada mereka yang menggunakan namaku. Kemana-mana kalian bawa Yesus. Kami anak Tuhan, kami ini pengikut Yesus, kami ini dan seterusnya. Siapa yang dimaksud? Kristen. Itu konteksnya, ini saya buka ya, Matius 7 kan, itu tentang hal pengajaran sesat. Lah pengajaran Konteksnya sesat itu, Bang Juma. Pengajaran sesatnya itu sudah nyata, Bung. Menuhankan manusia Yesus itu sesat. Alah. Membuat akan datangnya antikristus. Lah, antikristus itu. Antikristus itu yang Paulus. Dari dalam gitu. Dari dalam, Buktinya iya sekarang Paulus. Kan udah mulai. Aduh, Nanti gimana sih ini ya? akan ada. Aduh, Seperti Anda oneness, itu kan muncul begitu. itu Anda mencari gajah yang ada di mata Anda sendiri. Anda nggak lihat kuman di seberang lautan. Kita tengok aja dulu ajaran Yesusnya yang nyambung kepada Paulus itu yang mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Kenapa? Ketika dia 3 tahun mengajar firman, kenapa Paulus tidak duduk bersama-sama? Nanti setelah dia terangkat ke langit, baru Paulus menulis buku. Sementara Yesus mengatakan, telah aku sampaikan kepada mereka. Telah, berarti pada saat Yesus ada 3 tahun, sudah diajarkan semua firman. Tidak ada lagi firman yang kemudian datang, ketemu di Damsyik, berjalan ke Damsyik, mendengarkan suara, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu karangan orang Farisi. Segala firman yang Yesus terima dari Tuhan sudah dia sampaikan kepada muridnya. Sayangnya muridnya habis dibabat oleh orang Farisi, Paulus ini. Makanya ajaran Paulus itu tidak dijajakan kepada orang Yahudi, dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Dan itu dia sudah akui. Dia akui. Coba kita lihat di dalam pengakuan Paulus 2 Korintus 11 nomor 7. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Yesus apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nyambung tidak ini? Yesus mengaku segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Paulus mengatakan apa yang aku sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti Paulus tidak menuliskan apa yang Yesus sampaikan. Berarti Paulus bukan murid Yesus. Berarti antikristusnya jelas. Makanya kalau saudara mengatakan Yesus tidak punya dosa, itu keliru. Kecuali Anda tidak mengimani Paulus sebagai rasul Anda. Karena rasul Anda mengatakan Yesus itu mati untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, apa hukumannya bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Ya neraka. Paulus ini sebenarnya menghina, menghujat Yesus. Menghina. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Masa sudah seterang itu masih bisa Paulus ini disembunyikan? Kenapa? Karena Yesus mengatakan, iblis yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Makanya bapakmu itu kau lindungi. Dia orang Farisi, dia munafik, dia ahli Taurat, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam ajarannya. Dia adalah tokoh dari Nasrani. Itu jelas sekali, terurai di dalam kitab yang Anda anggap sebagai kitab suci. Tapi kenapa Anda masih melindungi beliau? Sementara Paulus sendiri, Yesus sendiri, ya tidak pernah bertemu. Ini ada noise kencang kali, dari mana datangnya ya? Iya, tadi dari Bang Forever itu, Bang Sugeng. Oh, lagi di jalan beliau.
lanjut. Iya, jadi itu sangat jelas ya, Bang. Tidak ada kemudian saya niatan di Al-Quran pun ketika orang berbicara mengenai Paulus itu nggak ada di Al-Quran. Malah teman-teman kalau ngambil Paulus di dalam Al-Quran, justru Paulus itu diceritakan dengan baik. Dia adalah rasul. Tapi kalau bercerita tentang kitab saudara, tentang Paulus, semua bertentangan dengan ajaran Tuhan yang ada dalam kitab perjanjian barunya orang Yahudi. Itu. Contoh misalnya, tentang Keluaran 23 nomor 7 yang sudah 2 hari ini saya bahas. Yesus itu nggak boleh dibunuh. Tapi ternyata menurut Paulus dia harus mati supaya dia menjadi Tuhan. Nah yang mana yang benar ini? Yesus tidak boleh dibunuh karena dia orang benar, atau Paulus yang harus menjadi benar, dia harus mati supaya menjadi Tuhan. Dia harus mati supaya menjadi persembahan kepada Theos. Seakan-akan Yesus itu bisu. Yesus tidak bisa mengajarkan siapa dirinya. Padahal kamu bicara Paulus. Iya Bang. Kenapa Bang? Kau bilang Paulus tidak ketemu Yesus. Memangnya kau hidup sama-sama dengan Paulus, Bang? Cukup Bible yang kita jadikan rujukan. Di mana tertulis di Bible Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Kisah Para Rasul, Bang. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu tulisan murid Yesus? Iya, tulisan murid Yesus. Siapa nama muridnya? Yohanes, dokter. Kisah Para Rasul itu tulisan Yohanes? Aduh, Lukas. Lukas. Di mana coba? Coba Anda sebutkan 12 murid Yesus itu di mana namanya muncul? Lukas. Iya tahu, Lukas itu murid Paulus. Yang saya tanya, apakah Lukas ini murid Yesus? Iya. Kalau Lukas murid Yesus, murid Paulus, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu ada di 2 Tesalonika ya. Tapi kalau Lukas disebut murid Yesus itu di mana dalilnya? Miau. Karena yang harus diwaspadai adalah orang Farisi. Sementara Paulus adalah orang Farisi. Iya, terus? Nah, terus kenapa kalian malah rangkulan sama orang Farisi? Kenapa nggak percaya Paulus? Karena Yesus mewanti-wanti agar waspada kepada Paulus. Siapa bilang kalau wanti-wanti kenapa Yesus bisa bertemu dengan Paulus? Itu pengakuan siapa? Justru kemudian Yesus minta muridnya waspada karena dia adalah ahli tafsir, penyesat. Siapa bilang dia penyesat? Orang Farisi pada saat itu bukan cuma hanya Paulus, Bang. Bicara itu bukan hanya Paulus. Coba tunjuk. Memangnya Paulus saja yang orang Farisi? Memangnya sekarang Paulus tunjukkan orang Farisi mana yang mendirikan sebuah agama selain Paulus? Orang Yahudi apa maksudnya? Mereka orang Farisi mana? Kan nubuatan Yesus di Matius 23 nomor 15, ada orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Romawi Yunani masuk ke agamanya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Sekarang saya tanya, orang Farisi mana yang menggenapi? Bang, gue ceritakan ini. Aduh. Kau ceritakan dengan kau punya perkataan sendiri. Gimana? Matius 23 nomor 15 itu digenapi siapa? Orang Farisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi? Coba tanya saya. Allah. Yesus minta waspada kepada Paulus, orang Farisi. Anda malah rangkulan. Tidak bisa. Siapa bilang Yesus bilang waspada kepada Paulus? Enggak ada. Loh, Matius 23 nomor 15. Enggak, Yesus tidak bilang bukan untuk Paulus. Tapi untuk siapa? Untuk orang Farisi lah. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Iya siapa?
kita tidak ada hubungan dengan orang Farisi. Loh, Kita berhubungan dengan Yesus. Paulus ini orang Farisi loh, Bang. Orang Farisi yang sudah bertobat harus tahu itu. Bagaimana Betul, mungkin? orang Farisi Bung, siapa bilang dia orang Indonesia? Oke. Sekarang begini. Bagaimana caranya penjahat untuk menyamar menjadi orang baik? Aduh, abang. Enggak. Kita logika aja dulu. Ada seorang penjahat yang ingin masuk ke dalam pengajaran orang-orang yang baik. Caranya gimana? Maksudnya pengajaran apa? Paulus supaya masuk dianggap sebagai deretan rasul. Caranya gimana? Memangnya begini. Memangnya Paulus punya tulisan. Paulus punya tulisan kenapa? Ada bermasalah apa dengan Paulus punya tulisan? Jangan masalah. Jangan dulu masalah. Jangan dulu masalah, Bung. Ditanya dulu. Paulus menerima tulisannya. Iya, Paulus ini mendapatkan tulisan 14 kitab itu dari mana? Maksudnya? 14 bab, 14 kitab yang dikarang Paulus itu materinya dari mana? Enggak dikarang. Dia dapat hikmat dari Tuhan, makanya dia boleh. Bang Juma. Ini masalah. Bang Juma. Iya. Bang Juma. Izin. Bang Juma diundang di room penginjil TikTok, boleh Bang Juma? Mohon Bang Juma. Di sini aja, suruh aja ke sini, Bang. Di sini aja. Enggak, ini sudah disiapkan room. Maksudnya sudah disiapkan room. Udah, suruh aja santai. Suruh aja ke sini, di sini juga kita santai. Saya udah trauma tadi pagi. Sebentar aja Bang Juma, sebentar. Tadi pagi saya masuk di room Kristen. Enggak, ini kita saya baik-baik kok. Enggak, ini udah saya maksudnya udah turun dia, Bang. Saya udah izin kan. Tadi pagi saya masuk di kita Komal sama-sama Kristen. belajar. 2 kali saya di-kick. Sama-sama belajar, sama-sama bawa data begitu Bang Juma. Setiap saya masuk ke Komal Kristen pasti saya di-kick. Kemanapun saya pergi, bahkan sebagian besar Komal Kristen itu memblokir saya. Apalagi si Erben. Udah izin. Erben itu udah izin. Sesi terakhir saya jumpa sama dia, mungkin karena dia lupa bawa PowerPoint-nya, dia kick saya sampai 3 kali. Ini yang berbahasa Ibrani siapa ini? Di sini aja. Kalau dia mau, silakan masuk sini. Ya, jadi jelas ya bahwa yang dimaksud oknum yang mendirikan sekte di luar Yahudi itu tak ada lain selain Paulus, hanya Paulus sendiri. Kalau ada silakan tunjukkan. Membawa ajaran Kristus. Ajaran Kristus yang mana? Di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Di mana? Tunjukkan saya dulu. Dia kan sudah bertobat. Yesus bilang dia akan memakai Paulus. Bagaimana caranya serigala itu bisa menyamar domba? Gimana caranya? Apa? Kita ini yang domba, bukan serigala, Bang. Loh, domba itu Bani Yakub. Kalian Bani siapa? Domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Dari Melayu, Bang, dari Melayu. Dari mana Anda jadi domba? Domba itu Bani Yakub, Bani Israel. Serigala itu Roma. Yesus sudah mengatakan, kamulah domba-domba dan barang siapa yang mendengarkan aku. Itu pernyataan Yesus perkataan Yesus kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kapan kalian jadi Bani Israel? Kapan? Saya tidak menganggap bahwa saya orang Israel, tetapi saya pengikut Kristus. Lah itu berarti Anda menyamar menjadi pengikut. Karena yang disebut pengikut itu hanya Bani Israel. Kenapa bilang menyamar? Kalau kita menyamar itu kita tidak percaya Yesus. Kita percaya Yesus. Kalau Anda tidak menyamar berarti Anda Bani Israel. Anda Bani Israel atau bukan? Oh bukan. Bukan, udah selesai. Israel lain. Apakah Anda Bani Arab? Lah, tidak ada itu bahwa Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk Bani Arab, nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk litubayyina linnasi. Untuk litubayyina linnasi, seluruh umat manusia. Oh, baru Yesus tidak ya? Di mana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia, di mana? Mana? Nangis Bang Juma, kalau memang kita mau diskusi yang tanya jawabnya sama-sama relevan gitu, ini udah ditunggu Bang. Ya suruh ke sini. Ngapain mereka yang butuh saya? Kenapa saya harus ke sana? Dia butuh saya kok. Enggak, kan Paulus itu adalah Bang Juma nanya ke Kristen yang maksudnya ilmu Alkitabnya masih
belum cukup gitu loh Bang Juma. Karena itu dia Kalau- punya tanggung jawab untuk menggantikan saudara-saudara yang masih awam ini untuk masuk ke sini. Ya, maksud saya Biar begitu, saya Bang injilin Juma. mereka, kan gitu Bang. Nggak ada salahnya lah, sebentar aja. Bang setengah Forever, jam aja. Bang Forever, Yes, yes. Bang Forever, Oke, oke, oke. ditunggu, Iya, iya. ditunggu aja di sini, ajak aja kemari. Kalau butuh timer kami siap. Ya, betul. Suruh ke sini, biar saya injilin si Erben. Ini udah Sampaikan, kursinya jangan udah lupa ditunggu bawa nih, powerpointnya kursinya. yang tidak ada poinnya gitu. Ayo Bang Juma, ayo. Biar sama-sama belajar. Di sini Nggak juga mau ya? belajar kok. Sejak 2 tahun, ya sejak 2 tahun sebelum Masehi hingga tahun 2023 ini, yang saya kenal Room Kristen itu tidak ada yang fair Betul. mainannya. Gitu ya. Saya tadi ini pagi 2 kita- kali di kick. Bang Jujur-jujuran Juma aja. kemana? Masuk gini. Memang di kick di room siapa? Roomnya Agus Mone, orang Oh, timur iya. kayaknya. Jangan, ini ke roomnya penginjil TikTok Erben ini loh. 4 kali. Ya. Jadi sama-sama duduknya gitu loh. Nggak ada hujat-hujatan. Kita main aman, nggak asal ngujat. Diskusi santai. Tadi sudah Suruh saya aja kesini, garis Bang. tengahin. Suruh aja ke sini, Bang. Apa? Nggak ada yang sulit. Bisa. Tinggal ke sini. Kalau tidak mau mereka ke sini, ya sudah, saya lanjut materinya. Jadi di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah Paulus, tertulis di Filipi 3 nomor 6. Bukan, nggak ada Paulus di situ. Loh, Paulus bukan ahli Taurat? Bukan, Jadi dia apa? Ahli nujum. bukan ahli nuzul. Dia adalah Lalu orang ahli apa? Dia ahli apa? Dia orang Yahudi. Dia murid dari Gamaliel. Dia murid dari Gamaliel, seorang rabi yang terkenal pada masa itu. Berarti dia adalah ahli Taurat. Dia mengatakan dalam hal menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti dia ahli. Iya, benar. Dia memang tidak bercacat. Berarti dia ahli kan? Tadi kok disalahkan, aduh parah. Dia ahli. Sekarang Anda butuh kayak Erben datang ke sini untuk cuap-cuap, untuk membantu saudara. Lalu kemudian dikatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Tidak perlu membantu orang-orang lain. Yesus ada dalam Waspadalah kepada orang Farisi. Nah, Paulus Iya, Pak mengaku Erwin. dengan mulutnya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 23 Tadi nomor udah 6, pakai data ini. jelas sekali Iya, pakai bahwasanya Paulus itu mengaku data, pakai dengan timer, Pak mulutnya Erwin. bahwa dia orang Farisi gitu loh. Itu jelas itu. Ya, jadi tidak bisa kemudian orang Kristen ini meloloskan diri dari Paulus. Paulus itu orang Farisi, nggak bisa kemana-mana. Dan orang Farisi itu ahli memang. Dia itu ahli Taurat. Nggak bisa dipungkiri. Nah, satu-satunya tokoh kemudian yang bisa kita lihat hari ini pengajarannya, ya Paulus. Bukunya, kitabnya 14 kitab. Nah, mana firman-firman yang diterima Yesus dari Tuhannya? Nggak ada. Habis di tangan Paulus. Aduh, abang kau bisa bilang Paulus tuh bukan ini. Kau kapan hidupmu? Aduh. Bung, saya tanya dulu. Yesus ketika menerima firman, Yesus berani nggak menambah dan mengurangi? Apa menambah dan mengurangi? Tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok, tik, tok. Anda nggak bisa menjawab. Apa nggak bisa menjawab? Yesus ketika menerima firman dari Tuhannya, apakah Yesus menambah? Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Mana? Ya perkataan-perkataannya itu adalah firman. Inilah yang saya minta. Mana Maka perkataan harus itu? langsung turun dari langit, langsung turun langsung dengan buku-buku, dengan tulisan. Wah, memangnya Tuhan Allah itu tukang sulap. Berarti harus dituliskan oleh pengarang, ditambah dan dikurangi. Seperti kitab saudara. Gitu. Ayo. Ini gimana? Enggak. Bang Juma. Kalau Jumat cocok sama kiamat. Bang Juma. Iya, gimana?
Ayo Bang Juma, ditunggu Bang Juma. Ini udah ditunggu di roomnya Udah, TikTok. panggil Di roomnya kemari TikTok aja, kita Boy. pakai Wah, jangan di sono. timer kita. Kita pakai timer. Pakai timer, Bang. Kenapa? Nggak bakalan Ini menang. ada dua Kenapa kursi. ketakutan? Kenapa ketakutan di sini? Di sini suruh naik ke atas. Enggak. Suruh ke sini Enggak ada aja. yang mau ngalah, gimana mau diskusi kita? Lah, saya sudah di Jangan sini. ngalah. Saya ada di sini, yang kepanasan siapa? Yang kepanasan harus ke sini. Sini aja, ada 2 kota nih. Suruh mereka masuk sini aja. Itu kiamat sudah di sana. Ayo Bang Suruh Juma. ke sini. Suruh ke sini. Akhirnya kiamat lagi. Kiamat Apalah. kita bahas apa dia lari Kiamat kemana? penonton aja. Butuh timer nih ada. Oh, timer Nah, ini ada. Ayo Erben ke sini Erben. Bawa powerpointmu. Butuh timer Nah, ini ada. Suma bilang Erben suruh ke sini. Ya, Erben, ayo, suruh ke Erben. sini. Udah kita ngalah aja Pak Erben. Sejak Kita ngalah Erben aja. ke sini bawa poin-poinmu biar saya injili kau. Ilmumu masih nihil, Erben. Bisamu hanya nge-kick. Kamu kalau sudah Gimana? kalah argumen nge-kick. Oke, sopan. siapapun lah. Ayo siapapun aja ayo. butuh Ditunggu nih timer. soalnya. Ayo, ini ada 2 tempat ini, ada 2 tempat ini. Kursi ada dua kok di sebelah. Dia cuma menguntungkan dia lagi cari koin dia buat bayar. Nah, koin. Oh. Selalu koin. Enggak. Seakan-akan Jangan, kalau jangan, kita jangan. dialog yang kasih koin kita itu orang Kristen. Payas itu. Ada aja alasannya. Yang kasih koin saya adalah saudara-saudara saya Muslim. Kenapa Anda yang cemburu? Nah, Kenapa Anda cemburu? Yang salah itu kalau laskar-laskar Kristus yang kasih saya koin, itu yang salah. Apa sih Kayak salahnya anak kecil aja. Tinggal lompat room geser kanan. Alasan aja. Sebentar aja lah. Kalau emang debatnya nggak kondusif, tinggal Alasan aja. kita sudahi. Belum saya kalau telepon teman-temanku suruh kirim singa mati kau nanti. Sudah siap. Aduh, jangan bahas-bahas koin sama saya. Jangan bahas-bahas koin sama saya. Jangan. Naik dulu deh kiamat. Malu deh. nanti kalian. Kita ngobrol dulu. Oke, jadi nggak ketemu ya. Jadi nggak ketemu ya. Bang Juma nggak mau ke sini. Iya, yang udah. sini nggak mau ke sana. Jadi nggak Ya udah, ketemu. nggak Saya apa-apa. setiap pagi tuh saya keliling Komal-Komal Oten. Nggak tahu. Naik dulu Mere- kiamat. Ya udah. Mereka nggak berani ke Komal-Komal Islam, nggak berani Nah, mereka. ini Sudah di bawah kiamat. saling. Ya udah Jadi nggak nggak apa-apa. ketemu. Nggak apa-apa. Yang butuh Ya siapa kan gitu. Oke. Gini aja Bang Forever. Bukan yang butuh kita, siapa? bukan siapa butuh Ah, ya Bang. udah, Kita nggak kan apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau kamu butuh ngemis-ngemis kita untuk debat di sini aja. Kalau Nggak ada yang Nggak, minta nggak. juga. Nggak ada, perlu nggak juga ada, nggak ada. sampai secara gunanya. Nggak ada. Cuman kalau kau mau diinjilin sama Bang Suma ke sini. Kalau mau diinjilin. Ini kursi gitu. udah ada dua gitu. Sama Ini nggak- kursi sama udah nggak disediain maunya. dua. Butuh Udah, timer udah siap. nggak ketemu lah. Timer siap, moderator siap, gua. Ayo. Sama di sini juga sudah siap pakai Enggak, timer juga Bang Juma. Bang Forever, sejak 5 tahun Yes, sebelum ya. Masehi saya bilang sampai tahun 2023 ini room Kristen itu kalau nggak tukang mute, tukang kick, itu doang. Nggak percaya Bang, nggak Bang Forever percaya nggak? Bang Forever percaya Padahal nggak? gini Bang Ini Juma. Pokoknya Bang Juma. tinggal minta, Pokoknya gurunda Bang Juma. minta aja, audiens. gurunda. Bang, Ya tinggal minta untuk diskusi audiens sana seperti nih, ini tuh benar atau susah, enggak Bang. gitu. Ketemunya Tinggal minta susah. tolong audiens saja nih, Udah, benar atau Momen enggak? lah, nggak ada salahnya lah. Udah. Saya maklumi Erben dari dulu memang takut sama saya. Sama Mr. Apologet. Nanti kalau perlu panggil si itu. Jadi gimana? Ya udah. Juma? Udah kawan, kalau Enggak, memang saudara-saudara tidak mau kesini ya udah. Kita Panggil lanjutkan Husen materinya. itu, Murtadong itu, pakai Husen juga. Siapa? Saya tahu Husen nih. Ini materinya juga ini semuanya. Lanjutkan aja gurunda, lanjutkan Bun. Iya. Gurunda. Jadi orang Farisi yang adalah Paulus itu memang dia jago kemudian tafsir. Jadi segala sesuatunya itu ditafsirkan. Tentang anak Tuhan ditafsirkan, tentang utusan Tuhan ditafsirkan, tentang kurban hewan domba ditafsirkan. Semua dicocok-cocokkan dan tafsirannya itu nanti akan merujuk kepada anak Maria. Itu. Sampai tega-teganya Yesus harus dikabarkan mati terkutuk. Itu tafsiran Farisi. Makanya harus waspada gitu loh. Harus waspada kepada ajaran itu. Nah, kalian korbannya ini. Karena penyaliban Yesus itu tidak dibenarkan oleh Tuhan.
Kalau ada yang bisa memberikan saya data bahwa penyaliban terhadap Maria itu dibenarkan oleh Tuhan, saya berhenti menjadi apologet. Berhenti udah bang, bertobat aja lu. Nah, sekarang tunjukkan di mana penyaliban terhadap Yesus itu adalah perbuatan dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Menurut perjanjian baru, yaitu hukum Taurat. Silakan. Itulah manusia. Manusia itu mau lihat tuh yang benar, yang ini. Padahal nggak kembali kepada diri pribadi masing-masing. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa menunjukkan kita percaya itu. Yesus adalah penyelamat. Anda tidak sedang percaya Yesus. Anda percaya kepada orang Farisi yang menjajakan Yesus. Itu yang benar. Kalau Anda percaya Yesus, Anda tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena Yesus minta kepada pengikutnya. Itu adalah pengikut Kristus. Iya, begitulah cara orang Farisi bekerja. Bagaimana mungkin Anda disebut sebagai pengikut Yesus, sedangkan Yesus taat kepada hukum Taurat, kalian tidak taat. Kalau yang dikatakan pengikut, pada saat yang diikuti itu takbir, makmum takbir. Pada saat yang diikuti itu sujud, makmum sujud. Apa yang kalian ikuti? Paulus yang kalian ikuti. Iya. Yesus di dalam Matius, mari kita uji. Yesus di dalam pengabaran Matius 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan hewan. Paulus memerintahkan apa? Mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Sebagai apa? Penebus salah. Kepada siapa? Kepada Theos. Bertentangan enggak? Ini hal sepele. Loh, yang satu hewan, yang satu manusia. Supaya Yesus itu dianggap setara, maka Yesus digelari anak. Ya iyalah, pada saat Yesus masih ada di dalam dunia. Pada saat Yesus sudah tidak ada, ya dia memang jadi dia lah yang apa? Ilmu dari mana? Itu. Pasti ilmu orang Farisi. Pasti ilmu dari orang Farisi. Mana dalilnya? Saya bisa tebak, pasti dari Farisi. Pasti dari Paulus. Iya Paulus dong. Paulus kan yang. Nah itu dia makanya aku bilang kalian itu bukan percaya. Begini. Kenapa Paulus begitu bisa total begitu kepada Yesus? Sedangkan karena sudah dinubuatkan. Kalau Paulus tidak tampil. Kenapa kalau Paulus tidak tampil sebelumnya membenci? Maka nubuatan Yesus itu tidak tergenapi. Justru itu makanya Tuhan pakai Paulus. Supaya itu semua dipakai sebagai rasul untuk memberitakan kebenaran lah. Kita tahu Paulus ini orang jahat. Kenapa Paulus bisa berbalik pada saat bertemu Yesus? Itu saja yang saya tanya ke abang. Bung, mari kita uji kebenaran yang menurut saudara kebenaran. Saya bilang Paulus itu orang jahat. Kita kenal Paulus sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia adalah orang jahat. Dia tidak dianggap di bagian kita. Terus mari kita uji dulu. Menganiaya, tetapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, pribadi Yesus itu, maka dia diubahkan. Terus apa salahnya Paulus? Kita uji Bung, kita uji kesalahannya, kita uji. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Perjanjian lama, janganlah kau bikin orang. Galatia 4 nomor 4, Yesus hidup takluk di bawah hukum Taurat. Kenapa Anda alergi dengan aturan mainnya Yesus? Inilah sebabnya Anda percaya kepada orang Farisi. Galatia itu siapa yang tulis? Nah, Paulus pendiri Kristen. Anda itu harus bertanya. Ternyata Paulus sendiri mengakui. Dengar ya Yesus sendiri itu. Ini dia tidak percaya kepada tulisan Paulus, tetapi dia mengutip tulisan Paulus. Ini masuk akal atau enggak? Saya tidak percaya kalau dia rasul. Saya percaya tulisannya ada. Saya percaya tulisannya itu adalah tafsiran dia. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya dia rasul. Saya tidak percaya dia murid Yesus. Tapi saya percaya dia adalah antikristus yang Yesus nubuatkan. Saya percaya. Makanya saya kasih datanya. Galatia 4 nomor 4, Paulus mengakui Yesus itu adalah oknum yang taat kepada hukum Taurat. Nah, berarti Keluaran 23 nomor 7, Yesus taat di situ. Yesus tidak boleh dibunuh.
Lalu dari mana ilmunya? Pembunuhan Di mana terhadap Yesus tidak Yesus boleh dibunuh? adalah hadiah. Dalilnya di mana, Bang? Janganlah sembarang abang Oke, ini. Aduh. oke. Baik. Saya lihatkan Anda di mana Yesus tidak boleh dibunuh. Baik. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Ini yang membuat Erben biasa pingsan berdiri, siuman pingsan lagi. Ingat, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur 91 nomor 12. Mereka ini, engkau di sini siapa? Ini materi tinggi nih. Tapi kalau Anda mau sadar boleh saya bantu. Enggak. Mereka akan menatang Abang punya engkau di ayat ini atas sama tangannya. seperti ayatnya iblis ya. Yang dia putar balik. Ya. Masa iya firman Tuhan? Katanya Mazmur itu firman Tuhan, dibilang firman iblis. Bukan. Aduh, inilah akibat kau menjadi pengikut, saudara. Parahnya menjadi pengikut orang Farisi itu gitu. Dengarkan. Mazmur 91 nomor 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, engkau di sini siapa? Terus di situ coba baca penulisan itu dari mana? Itu apa? Daud atau siapa itu? Iya, saya tahu. Ini menurut saudara, ini tulisan Daud. Kan Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 konon, ya, ada tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Nah, saya tanya, ini Mazmur. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Engkau di sini siapa? Itu Yesus sedang berbicara dengan siapa dulu? Berbicara dengan iblis. Waduh, iblis. Itu aduh, udah dijawab aja. itu berarti engkau itu tertuju kepada Yesus tuh Bang Juman, lanjut Bang. Santai aja. Nah, Yesus kan? Nah, baca nomor 13-nya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan anak ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, wahai Yesus. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengimu, Yesus, sebab Yesus mengenal namaku. Bila Yesus berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Yesus dalam kesesakan. Aku akan meluputkan Yesus dalam kemuliaannya. Dengan panjang umur Yesus akan kukenyangkan dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hayo. Siapa yang bisa membunuh Yesus sekarang? Siapa bisa membunuh Yesus? Sedangkan ular naga aja dihabisin sama Tuhan kalau mau mengganggu Yesus. Ayo, siapa yang berani membunuh Yesus? Hanya tentara Romawi. Kecil. Yesus itu dilindungi berlaksa-laksa malaikat, Bung. Banyak perkataan. Hanya untuk kepuasan orang Farisi, anak orang mau kau bunuh nggak mungkin. Utusan Tuhan ingin kalian matikan di atas tiang salib demi dosa-dosa kalian, nggak mungkin. Jangan menghayal. Mau gagalkan kehendak Tuhan tidak bisa. Kamu manusia siapa? Oke, bagus. Tolong tunjukkan kehendak Tuhannya agar anak Maria itu mati sebagai penebus dosa di mana tertulis? Bagus. Silakan. Mencret kau ini. Mana kehendak Tuhannya agar Yesus dibunuh? Ayo. Mencret tepung kau ini. Mana kehendak Tuhannya agar anak Maria dibunuh? Semakin kesini semakin kata-kata kotor keluar. Aduh, mencret lah ini lah. Janganlah pakai kata-kata kotor. Biasa aja. Aduh. Saya di sini ada rasa kenyang, makanya Erben nggak berani ke sini. Makanya Pak Bom itu nggak berani berhadapan Bang Suma. Enggak. Mereka nggak berani. Ya udah, itu jawabannya. Enggak, Bang Suma. Saya ditarik ke sana itu supaya ketika saya berargumen di kick, ketika mereka sudah terpojok pasti di kick. Ya itulah mereka. Tidak, enggak, Bang Juma. Enggak. Ini tadi aku sempat berantem mereka. Iya, karena kalian sama-sama pengikut sekte Farisi. Enggak, tapi saya merasakan, saya yang sering di-kick sama mereka. Gimana sih? Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Aku barusan ribut di roomnya dia. Maka aku dituduh-tuduh katanya, kamu dibayar berapa sama Juma loh? Ya, aku mati-mati sekalian. Pasti marah lah dia, Bang. Dia marah lah, Bang. Orang takut sama saya kok dipaksa-paksa ke hadapan dengan saya. Kita kan mau belajar. Sekarang Bang Zuma nggak mau ke sana. Yang tim Erben nggak mau ke sini. Lah saya kan sebagai yang menengahin tadi. Gimana dong?
Terus malah ada salah satu orang aku Pasti marah dia. Aku marahin balik. Ya, pasti dia marah bang, karena dia ketakutan kali Aku sama marahnya Bang karena Zuma. aku dituduh kamu dibayar berhadapan berapa dengan sama ini. Zuma. Kamu mau koin loh. Kamu kok gitu loh dengan Zuma. Jadi gini cara biar Bang Victor nggak menjawab. Oh, jawab dulu Bang, di mana kehendak Bapak itu biar anak Maria dibunuh? Kamu penasaran ya. Iya, jawab dulu dong. Jangan sampai mencari tepung kan gitu. Penasaran, jawab aja penasaran. Tek, tok, tek. Bayangkan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 24. Oh, Yohanes. Iya. Bagus ini. Yohanes 8 nomor 24 itu bercerita tentang Karena itu aku berkata kepadamu. Tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Dia di sini siapa? Dia ini adalah Allah Bapa. Aduh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang Engkau utus. Mana lagi? Aduh, saya baca ayat lain, kau baca ayat lain. Iya, aku menjawab bahwa akulah dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu mustahil. Itu nggak cocok. Akulah dia di situ. Mati dalam dosamu, sebab Bung, kamu tidak percaya bahwa aku Yesus. Nah, terus? Akulah dia adalah Allah. Di mana dalilnya itu? Kamu akan mati dalam dosamu. Di mana dalilnya itu? Sedangkan di data nomor 2 selanjutnya dia katakan apa? Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, oke? Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah dia itu adalah Allah? Ya iyalah, Allah itulah. Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Benar sekali. Udahlah. Wih. Benar sekali. Ini parah ini. La haula wala quwata illa billah. Kalian itu nggak akan bisa pahami Yesus kalau kalian tidak Dengarkan. Akulah dia. Lalu kemudian Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Sekarang yang meninggikan anak manusia itu umat Islam atau Kristen? Kristen lah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus Anda tinggikan sementara dia harus mati terkutuk untuk dewa Molok? Dewa. Ayo. Anda mengatakan dia anak binatang, anak domba. Sekarang kau tahu Yesus mati untuk dewa Molok itu dari mana? Lalu untuk siapa dia mati? Dipersembahkan kepada siapa dia? Tidak, saya tanya juga. Dia dipersembahkan. Dia dipersembahkan kepada siapa? Nah, dewa Moloknya itu di mana? Sekarang saya tanya. Apakah dewa Molok atau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menginginkan darah manusia? Jawab. Apa darah manusia? Itu dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Apa masalahnya? Darahnya itu darah Tuhan atau darah manusia? Kamu sebagai manusia yang pencipta, ngapain kamu mau cari tahu? Nanti sampai di darahnya itu darah hewan atau darah manusia? Oh, darah manusia dong. Darah Yesus kok jelas kok dia disalib. Darah manusia. Sekarang Theos mana yang minta darah manusia? Itu bukan untuk Theos, tetapi untuk manusia yang berdosa. Loh, ingat, Efesus 5 nomor 2, Yesus dengan kasihnya telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Aduh, dia kutip lagi Efesus. Efesus itu kan Paulus yang tulis. Kau percaya ya? Kalau kau percaya nanti saya baca dalil-dalilnya tulisan Paulus supaya kau juga tidak bisa lari. Menderita kan? Jadi teman-teman Kristen, ketika Yesus mengatakan akulah dia, dengar ya. Udah. Anda tidak akan bisa. Aduh. Kok dia tidak ini Paulus, kok dia selalu apa? Dalilnya dia selalu kasih tabrakan dengan Paulus punya tulisan. Paulus itu rasul bagi kalian. Kenapa kalian tidak percaya datanya? Kenapa? Apa yang tidak percaya? Rasul mau mengatakan Yesus dipersembahkan untuk Theos. Kamu percaya enggak? Ya, tulisannya Paulus ya, untuk abang ya. Ya, silakan.
Silakan. Tadi bilang apa? Gimana tadi? Paulus berkata apa? Paulus mengatakan bahwasanya Yesus anak Maria dipersembahkan kepada Theos. Di mana itu, Bang? Abang percaya Paulus. Oke, lanjut. Loh, mana apa Anda yang harus percaya kepada Paulus. Makanya saya tanya, kok bisa-bisanya Rasulmu mengajarkan kalau dalilnya Paulus? Justru itu saya bilang, abang percaya kepada Paulus. Saya percaya bahwa dia adalah antikristus. Oleh karena itulah saya berani menunjukkan datanya bahwa dia memfitnah Yesus untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Theos. Mana fitnahannya? Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 ya. Sabar ya, aku lihat dulu. Ya, sabar. Ingat Bung ya, dialog dengan saya, akal kudu wajib hukumnya dibawa. Ingat itu. Saya tidak mau hujat-hujatan aja. Ya, kita harus kudu pakai akal. Enggak, kita enggak ada hujatan. Pakai data dan Kita akal nggak itu. hujat. Iya, maksud saya gitu. Maksud saya gitu. Untuk yang debat, pengen berdebat itu pakai akal ya, pakai akal, pakai data. Kalau akalnya disimpan ya udah bingung saya. Oh, begitu ya. Berarti memahami Tuhan harus pakai akal ya. Pasti, Bang. Oh iya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu nasihat Yesus. Jangan Anda ingkari, katanya percaya Yesus. Ayo lo. Jadi harus dengan akal. Silakan, Efesus 5 nomor 2. Ayo. Nih, bukain nih, Efesus 5 nomor 2. Alfi udah ready nih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Memang bacamu pas sekali tuh, Bang. Terus apa masalahnya di situ? Gimana tuh? Masalahnya Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Hidup sebagai anak, saya bilang Paulus menghujat Yesus. Sebab sekarang itu, ya itu hujatannya tuh dipersembahkan penurut Allah. Lanjut. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Di mana dia hujat Yesus di sini? Nah, terus dia dikatakan sebagai persembahan. Sabar, dengar dulu. Ini dipersembahkan ke Theos. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ingat, telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang harum bagi Theos. Bagi Allah. Iya, Allah yang mana? Masalahnya di mana ini? Allah yang mana? Loh, ini ajaran Paulus. Ini bukan ajaran Yesus. Nah, sekarang Allah mana yang minta persembahan darah manusia? Memangnya Paulus ada bilang meminta di sini? Kristus Yesus juga telah mengasihi. Dengar ini ayatnya ini jelas sekali. Yesus juga telah mengasihi kamu. Ini karangan Paulus. Terus dan telah menyerahkan dirinya. Ini pengakuan Paulus ketika ditanyai, Paulus sini Paulus. Aku tanya samamu Paulus, dari mana kau dapat ilmu Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban? Apa jawaban Paulus? Enggak. Ini kan Paulus yang berkata ini kan wartawan memberitakan kepada Anda bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Sekarang kalau ditanya Paulus sini, dari mana ilmunya kau dapatkan kalau Yesus itu menyerahkan dirinya untuk dipersembahkan sebagai korban yang harum bagi Theos? Dari mana ilmunya kau dapatkan? Apa jawaban Paulus? Jawaban Paulus? Tik tok.
Paulus kan sudah jelas ini di ayat 2, dia memberi dia kasih tahu. Loh, iya, Paulus mengabarkan kepada orang Roma, kepada orang yang ada di Efesus, kepada orang Kristen yang adalah bukan orang Yahudi, bahwa Yesus itu yang pernah datang ke Bani Israel telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum kepada Theos. Nah, kita balik tanya ke Paulus. Paulus, kamu dapat informasi itu dari mana? Apa jawaban Paulus? Boleh saya jawab? 2 Korintus 11 nomor 17. Itulah jawaban Paulus. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Ya astaga, abang, kau sudah putar ini bang. Aduh. Lalu apa jawaban Abang Paulus? tadi bilang Lalu apa katanya jawaban Paulus? Gak boleh putar balikan ini apa? Lalu apa jawaban Paulus ketika ditanya, Paulus, surat Efesusmu itu isinya bagus sekali loh, kayak surat cinta. Tapi pingin ku tahu dari mana kau dapat ilmunya bahwa Yesus kalau bukan berasal dari dia orang Farisi, dia orang Farisi, dia ahli, dia pernah sekolah. Dengarkan. Ketika Paulus ditanya, dari mana kau dapat ilmu yang seperti itu, bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban harum bagi Theos? Dari Bukan mana? hanya Paulus, Wahai tetapi Paulus. Petrus Apa juga kata sangat Paulus? jelas. Petrus juga sangat jelas menulis. Petrus itu juga adalah pengikutnya beliau, sama aja. Sekarang saya tanya, Paulus jawab apa ketika ditanya? Petrus pengikutnya siapa? Paulus jawab apa? Paulus jawab apa ketika ditanya, kamu dapat ilmu dari mana, wahai Paulus? Kok kau katakan anak Maria itu persembahan untuk Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Ilmunya dari Kristus, mana? yang karena rahmatnya Mulai yang kesurupan. besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara. Nah, itu ilmunya dari mana dia dapatkan? Siapa? Petrus. Iya, dari mana dapatnya ilmunya Petrus itu? Petrus ini kan muridnya Yesus. Dapat dari mana ya? Dapat dari Yesus. Petrus muridnya Yesus itu diberitakan agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengiyakan di dalam Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku bahwa Petrus itu diutus untuk orang-orang Yahudi. Jadi begini. Loh, kok bisa? Abang bilang Petrus di mana diutus, di mana? Di Yerusalem. Orang-orang Yahudi. Samaria. Untuk orang Yahudi. Iya, di orang-orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Iya. Untuk orang Yahudi. Pada saat dia berkhotbah pada saat hari Pentakosta itu, orang bertobat, maka berdirilah gereja mula-mula pada saat itu. Karena khotbahnya Petrus. Gerejanya berisi orang-orang tidak bersunat, gitu. Sabar, dengar dulu. Jangan Enggak. Gereja yang didirikan, ini fitnah. Petrus tidak pernah mendirikan gereja. Apakah rumah ibadat yang didirikan oleh Petrus murid Yesus itu berisikan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Maksudnya persoalannya di mana? Loh, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Siapa bilang Yesus sudah batalkan? Yehezkiel 44 nomor ini orang Farisi lagi muncul. Orang Farisi, di mana Yesus pernah membatalkan tanpa ajaran Paulus? Yesus tidak berani membatalkan setitik pun. Ingat, Lukas 17:16. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kenapa Anda mengatakan Yesus membatalkan? Pasti murid Paulus ini. Ya kan? Aduh. Ya kan? Gereja, kalau Anda memfitnah Petrus, murid Yesus yang mendirikan gereja, itu Anda harus sadari. Gereja itu tempat berkumpulnya orang bersunat, orang yang tidak bersunat. Sedangkan bait suci, Betel, haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke sana. Iya. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk dan orang bersunat tidak boleh masuk. Ya, terus berarti Petrus yang mendirikan gereja itu bukan Petrus murid Yesus, tapi orang yang tidak dikenal. Supaya dianggap itu pengajaran Yesus, maka dipanggillah namanya dengan nama Petrus. Ini yang fitnah ini yang fitnah. Sekarang dengarkan. Sekarang kira-kira jemaat mula-mula yang didirikan murid Yesus itu apakah jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Kita tidak persoalkan mau bersunat dan tidak bersunat.
Itu bukan Nggak persoalan bagi bisa, kami. Bung. Nggak bisa. Kita Nggak bisa. Kita bukan masalah Nggak melihat bisa. orang, oh Nggak jadi orang yang bisa. sunat itu ini, orang yang tidak. Oh tidak, kita jelas Yesus ajarkan kita. Galatia Kita tidak 2 melihat nomor orang 14, dalam sisi orang itu, yang tidak. tidak Kita tidak menganggap bersunat perbedaan. adalah orang yang hidup secara kafir. Kita tidak pernah. Apakah orang kafir bisa masuk ke dalam bait suci? Makanya itu Nggak. Paulus dengan Petrus Nggak bisa, pernah nggak boleh, nggak boleh. bertentangan soal Nggak masalah boleh. ini. Jadi Anda menjadi Apa Kristen hari itu? ini Siapa itu? bukan Aduh. dari pengajaran Yesus, tapi dari pengajaran orang-orang yang tidak bersunat, yaitu mereka pengikut Paulus. Nah, itu. Aduh, banyak PR Saudara Victor yang Anda harus selesaikan. Banyak sekali PR. Tidak ada PR bagi saya. Semua sudah jelas firman Tuhan. Ya udah, saya nggak ada paksa. Jadi kalau cuma baca satu-satu Saya nggak ini ya memang nggak akan bisa ngerti. Nah udah, Karena saya pun minta cuma satu data kok. Anda nggak bisa menunjukkan. Satu data aja pun. Anda nggak bisa menunjukkan. Sementara saya belajar. Anda tidak belajar. Anda doktrin dan dogma gereja. Apalagi kalau Anda itu mantan Anda sekolah memang minggu. Belajar. Aduh, Betul sekali. sudahlah. Anda belajar tetapi Anda tidak dibukakan hikmat. Bagaimana caranya Anda bisa berkhidmat kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Hikmat apa yang Anda ingin jajakan di situ? Jawab saya. Oh, itu pekerjaan Tuhan dong. Dia melampaui segala akal. Ada tambah 1 11, nggak ada sama dengannya, Bang. Dia melampaui masa kita sebagai ciptaan mau disamakan dengan dia. Nggak bisa. Otak kita saya sebesar tempurung kok. Baru Anda memahami yakin? pekerjaan Anda Tuhan. yakin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Anda nggak tahu jawabannya? Anda yakin? Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu dia masalahnya di situ. 1 Korintus 4 nomor 10 itu yang berlaku. Ya Paulus lagi nih, aduh. Kok dia cinta sekali tulisannya Paulus. Karena gini Bung, kalau bukan Paulus, kita dengarkan Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan, yang menuangkan Tuhan ke dalam rupa? Mereka semua akan kubuat malu. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda pertontonkan di sini? Firman Tuhan kita. Masa sekedar 1 tambah 1 tambah 1 aja Anda nggak bisa jawab. Lantas apa yang Anda katakan? Akal kita tidak bisa melampaui akal Tuhan. Ya memang lah. Ini apa ini? Siapa yang menganggap dirinya bisa melampaui akal Tuhan? Tapi masa iya Anda lebih Anda lebih tidak tahu daripada sekedar anak TK. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Lidah Anda keluh, lidah Anda kaku untuk menjawabnya. Artinya iman Anda mengarahkan Anda untuk sesat. Anak TK aja tahu. Yang tidak ada kepercayaan, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan saya ada karena saya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Aku bentar dulu yang lainnya. Nih, aku sekarang di dalam kapal, terus lagi ngecas. Ini aku lagi berdiri, nggak duduk. Demi kalian, aku rela gak matiin HP. Demi Bang Juma lah. Di kapal Oke, mana? lanjut. Mau kemana, Ukti? Kapalin, mau dari Batam mau ke Pinang, Bang. Oh, ya hati-hati aja. Kak Ferry namanya Kak Ferry. host ini memang luar biasa sekali, setia banget. Makasih Kak host. Iya, Iya, biar Tuhan jaga ya dalam perjalanannya, hati-hati. Bang Sidik, monitor. biar Ya, otak di kau jalan, lulus, Mbak. Victor. Iya Mbak. Iya, Semangat, Mbak. Lanjut. Dilanjut. Oke ya, jadi anak TK pun masih melebihi akal sehat daripada Anda. Disebabkan kenapa? 1 Korintus 4 nomor 10. Ini terbukti terpapar hebat. Kalau Anda tolak lagi, wah itu kan surah Paulus. Oke. Yesaya 44 nomor 1, nomor 10, nomor 11. Siapa yang menuangkan Tuhan? Cuma dalam gini mediasi? Bang. Jadi silakan. saya tuh kenapa saya percayai kitab suci saya? Karena kitab suci saya itu dia tidak pernah menyembunyikan kejahatan maupun Bang Sidik nggak standby ya, Bang Sidik Bunda Rama nggak standby ya. Itu Bang Juma mungkin mau sholat. Oke. Itu Bang Juma mau sholat mungkin tadi panggil Bang Sidik. Ukti, diambil alih sejenak boleh ya? Boleh. Oke. Oke Bang, lanjut Bang. Ya, 15 menit. Halo? Lanjut. Boleh saya Bang. tanggapi? Abang sholat dulu Abang Bang. Zuma? Selamat sholat ya. Halo.
Halo, boleh Ya, saya boleh tanggapi? silakan Bang Bro Ferry. Suma sebelum dia live. Ya silakan Ferry, tapi Bang Juma Oke. istirahat dulu ya, sholat dulu ya. Silakan. Bunda Rama tolong ambil itu ya. Standby ya Bunda Rama. Aman, Mai. Aman. Bunda Rama ambil alih. Aman-aman Shalom Bunda, untuk ini semuanya cuma ya. Victor aja yang Kristen nih. Banyak itu Ferry 4 Shalom orang. untuk semuanya. Oh, Ferry juga Kristen ya. Halo Ferry Ferry. Kristen, sorry Kristen. Shalom, Ferry. Iya, Ferry iya. Kristen, sorry Kristen. Sarah Kristen, 4 kalian Kristen di atas, 4. Enggak, aku Oh Islam, iya, Bro. baik. Makasih. Boleh Aku saya Islam. kasih tanggapan? Lanjut Bang, Bisa lanjut. didengar suara saya? Lanjut Bang Ferry, lanjut. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya selalu mengatakan bahwa Bro Suma dan kebanyakan Muslim itu salah kaprah ya tentang mengatakan bahwa orang Kristen itu mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada satu dalil pun bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Demikian juga Paulus, tidak ada dalil Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Itu sebabnya saya katakan bahwa Bang Suma itu salah kaprah. Yaitu kesalahan yang terjadi karena kebiasaan dengan sesuatu yang salah dan dibiarkan terus berjalan tanpa usaha perbaikan. Itu sebabnya saya hadir pada sore ini untuk meluruskan atas pernyataan Bro Suma bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada satu dalil dalam Alkitab bahwa orang Kristen maupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Dewa Molok ini adalah dewa yang disembah oleh Bani Amon. Dan apa yang mereka persembahkan yaitu anak-anak laki-laki dan perempuan ya dibakar. Ya, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau kita mau lihat apakah orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok dengan dibakar atau Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok dengan dibakar? Saya kira tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Udah bang. Ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada dalilnya, satu pun tidak ada. Kalau Anda bisa buktikan, ya saya berani mengatakan bahwa saya akan percaya ajaran Anda. Kalau ada orang yang bisa menunjukkan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tapi selama ini saya tidak pernah menemukan satu dalil pun ya dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan ya Bro Suma itu salah kaprah. Oke, terima kasih. Oke. Siapa? Ozi mau ngomong? Nah, duluan Bu Rama, lanjut. Nanti saya nambahin dikit. Oke. Nah, tadi kan udah disampaikan oleh Gurunda bahwa kalau kita lihat ya, apa yang diajarkan oleh Yesus ya sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus gitu loh ya. Misalnya begini ya, kata Yesus, hanya satu Bapakmu yaitu Dia yang di surga. Tetapi pengakuan Paulus, apa kata Paulus ya? Akulah Bapa di dalam Kristus Yesus ya. Dia mengaku bahwa dia adalah Bapa di dalam Kristus. Jadi ini bertentangan lagi. Kemudian disampaikan lagi oleh Yesus ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Apabila dia berkata dusta. Ntar aku cari ya lengkapnya dalilnya ya. Saya kok nggak hafal ya. Kemudian kata Yesus ya tadi dikutip Gurunda di Matius 7 bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya atau kitab para nabi, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan kutiadakan sebelum langit dan bumi runtuh.
Sebelum semuanya terjadi, artinya sebelum kiamat. Jadi hukum Taurat itu tetap ada ya. Namun apa kata Paulus ya? Kembali lagi kutip. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, inilah yang menjadi penyebab ya, bagaimana kalian kebingungan ya memaknai. Misalnya di Bang Ferry ya, dia kan Advent. Advent itu patuh dengan hari Sabat ya. Mana si Victor ya? Turun ya Victor. Apa yang Kristen di sini tinggal siapa? Forever ya, Kristen ya Forever. Iya. Itu Ferry, Forever, tuh Story. Iya, Forever, Story sama Ferry itu Kristen. Assalamualaikum, Guru ada panggilan tadi enggak ya? Cuman HP ditinggalin. Nah, ya tadi mau sholat Ini tadi. Bang Sidi pasti bangun tidur ini, yakin aku tiduran dia tuh. Tadi Anak kerjamu aku pakai. Iya nanti dipotong gaji ya. Jadi begitu ya. Apa tadi ku bilang ya? Jadi gini. Di tempat lain Paulus berkata dengan matinya Kristus sebagai manusia dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Namun di tempat lain kata Lukas ya lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada hukum Taurat daripada satu titik hukum Taurat lenyap atau batal. Nah, ini satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan, makanya kalian bingung ya. Ferry sebagai pemelu denom yang Protestan tapi Advent, dia itu mengharamkan babi loh, tidak makan babi, dia melaksanakan Sabat. Nah, sementara kata Paulus tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Seperti pemahaman teman-teman Kristen yang lain, mereka masih makan babi gitu loh. Peri tidak, karena satu tempat menghalalkan babi, satu tempat mengharamkan. Kata Paulus semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Ya, namun di tempat lain ya hanya yang keluar dari mulutmu yang haram ya, semua yang masuk itu halal, tapi yang keluar itu yang haram. Nah, ini kan yang membingungkan kalian. Bagaimana kalian mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Paulus dengan apa yang disampaikan Yesus ya. Dan coba begini ya, saya mengajak kalian itu bisa dijawab Bu, bisa dijawab kok. Kenapa seperti silakan. itu? Tanggapi dulu. Dalam Matius 27 ayat yang ke-51 saya baca ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itulah menandakan apa yang seperti dikatakan Paulus tadi. Bait sucinya itu dibelah dua, menandakan apa Bu? Menandakan batalnya hukum Taurat itu Bu. Demikian Ada singkat tertulisnya saja. Pak. Boleh ada datanya bahwa itu membatalkan hukum Taurat. Ya, itu kan seperti nubuatan ya. Bait sucinya itu dibelah gitu. Kan nggak ada sebab akibat kenapa bait suci itu terbelah gitu loh. Pasti ada maksud dan tujuan. Dengan Yesus disalib dan ketika Yesus telah menyerahkan nyawanya, terbelahlah itu gempa bumi hebat tuh. Itu adalah pertanda Bu, bahwa pertanda sudah selesai gitu Bu. Oh ini ketika ini ya penyaliban ya, ketika penyaliban kan? Ya. Halo? Iya. Iya Bu. Oh, kalau Bapak ke penyaliban ya itu masalah dewa Molok ya, biar Ustadz yang tanggapi sebentar ya. Aku tidak terlalu menguasai itu. Nah, kalau ke penyaliban ya, itu penyaliban cuma satu yang menyampaikan bahwa ada gempa bumi loh. Padahal 4 penulis ini, Anda tahu kan, kalian berkata bahwa semua dipenuhi Roh Kudus. Tapi cuma satu yang mengabarkan bahwa ada gempa bumi. Kenapa yang 4 penulis tidak menyampaikan? Ada apa dengan mereka? Padahal kalau peristiwa ini kan pasti ya tahulah heboh lah ya kalau gempa bumi. Pasti ketahuan lah kemana-mana. Cuman satu aja yang menyampaikan, yang menuliskan di ini ya pengabarannya. Kenapa Bang? Cuma satu. Silakan. Siapa? Bang Sidik mau masuk kah? Silakan. Ya, bisa saya tambahkan sedikit ya.
Oke. Sebagai seorang nabi Allah ya, nabi Allah ya, semasa hidupnya Yesus dulu Yesus pernah menyampaikan pesan-pesan penting kepada murid-muridnya ya, pengikut-pengikutnya, bahwa setelah kepergiannya nanti akan datang beberapa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Seperti tertulis dalam Markus 13:5 nomor 6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus di dalam Markus 13:21 dan 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Nah, Paulus atau nama Yahudinya Saul, Kisah Para Rasul 13 nomor 9, lahir di Tarsus, yaitu ibu kota Sisilia di atas Asia Kecil. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin dan ibunya keturunan Romawi. Dia menjadi jemaat Kristen setelah mengaku bertemu dengan cahaya di langit yang konon katanya adalah Yesus. Kisah Para Rasul 9:3 nomor 7 gitulah. Nah, jadi di sini ajaran Paulus di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Kolose 1:5 nomor 1, 1 Timotius 2 nomor 5 ini termasuk salah satu paling membingungkan umat Kristen ya sendiri. Karena sepanjang masa hidupnya Yesus tidak pernah terbukti menciptakan apapun. Ini tentang konsep Tuhan anak ya ini. Di dalam bisa teman-teman buka 1 Korintus 8 nomor 6, Kolose 1:5 nomor 1, 1 Timotius 2 nomor 5 gitu loh ya. Nah, terus inkarnasi. Menurut Paulus, Yesus telah melakukan inkarnasi di bumi melalui benih Daud. Roma 1 3 nomor 4, Galatia 4 nomor 5, Kolose 1:15 dan Ibrani 1 nomor 3. Dengan demikian Paulus telah mendoktrin bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maryam. Sebagaimana digambarkan dalam silsilah ditulis oleh Matius 1-16, Paulus mengatakan bahwa Yesus dalam wujudnya sebagai manusia berasal dari benih Daud. Roma 1 nomor 3. Artinya, secara tidak langsung Paulus menuduh Yusuf dan Maria telah berhubungan layaknya pasutri hingga kemudian melahirkan Yesus. Oke ya. Nah, di dalam dosa waris Paulus mengatakan di dalam Roma 5:12-18, 1 Korintus 15:21-26. Menurut Paulus, manusia sebenarnya hidup kekal di surga, namun karena bapak dan ibu manusia yaitu Adam dan Hawa berbuat kesalahan, maka manusia pun dibuang ke bumi dan pada gilirannya menyebabkan anak-anak manusia itu mati. Dosa yang telah diperbuat oleh Adam tersebut konon harus telah dipikul sebagai dosa waris keturunannya sampai sekarang gitu loh. Mungkin seperti itu dulu, nanti saya paparkan tentang ajaran Yesus ya. Silakan. Nah, aku sedikit menyampaikan ya begini ya, saudara-saudara Kristen ya. Atau ada yang mau menanggapi dulu, silakan. Peri siapa? Saya menanggapi ya tentang hukum Taurat. Jadi kita harus pahami bahwa hukum Taurat itu kan terdiri dari hukum sipil, hukum upacara, dan juga hukum moral. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus tentunya hukum upacara yang saat ini kan tidak lagi dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel tidak pernah mengorbankan kambing, domba sekarang karena ya memang itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlaku. Kemudian ada juga hukum sipil ya sebagian. Ini ada kaitannya dengan kesehatan, kebersihan, penyakit, kejahatan, prosedur penghakiman, dan lain sebagainya. Tetapi kalau berbicara tentang hukum moral, yaitu 10 hukum itu tetap berlaku karena itu kekal. Ya. Buktinya kan orang Kristen sampai saat ini masih melakukan hukum 10 hukum itu. Jadi tidak ada yang orang Kristen tidak mengakui bahwa hukum itu sudah dipalangkan atau tidak berlaku lagi. Yang tidak berlaku adalah hukum sipil sebagian dan juga hukum upacara, dan itu memang sudah tidak ada lagi karena setelah digenapi ketika Yesus disalibkan. Tapi hukum moral itu kekal.
Makanya sekarang ya orang Kristen tentunya tidak membunuh, ya tidak berzina, sekalipun ada yang melanggar ya. Sebetulnya ada larangan, tetapi mereka itu melanggar. Itu juga kan pilihan. Hukum sudah diberikan, tapi ya mereka melanggar. Oke. Itu sebabnya ada punishment dan reward. Ada neraka, ada surga. Oke, tadi kamu bilang orang Yahudi tidak lagi memotong kurban ya, memotong persembahan. Tidak, masih berlanjut kok, masih berlanjut sampai sekarang. Tapi tetap mereka mengorbankan binatang ya. Bunda Rahma, Bang Juma udah standby. Silakan Bang Juma. Oh udah ya, silakan Ustadz. Biar ditambahkan aja dulu, Ukti. Silakan, silakan. Bro Suma. Oke. Ya, makasih Ustadz. Jadi ya sampai sekarang itu masih ini ya, mereka tuh tiap tahun masih melakukan itu ya, pengorbanan dengan binatang ya. Kamu bilang enggak? Ya jadi tapi aku ingin membacakan kamu sedikit di sini ya. Kamu tahu ya, Efesus mempersembahkan domba untuk pengampunan dosa. Loh, ini kami dengar dari Billy kok, Billy ya. Dia kan praktisi Judaism, Billy Ishak. Efesus 2:16 ya. Kenyataannya tidak ada. Oh, kamu orang Yahudi ya, kamu ke sana ya. Efesus 2:16, kamu tahu. Kamu dengar dulu. Oke. Efesus 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan. Victor. Oh iya. Oke. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kamu kan Advent melakukan Sabat ya, tidak makan babi, tidak minum alkohol. Nah, berarti kamu menyalahi apa yang disampaikan oleh Paulus. Silakan Ustadz. Silakan Gurunda. Oh tidak, ya. Jadi kami tidak, kami beriman ya. Ketika kami beriman, pasti kami akan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya hukum ya. Jadi memang tidak ada orang dibenarkan oleh hukum Taurat. Hanya oleh iman kita kepada Yesus kita dibenarkan. Ketika kita beriman kepada Yesus, pasti kita akan mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya kita akan menuruti akan 10 hukum itu tentunya. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 3 ayat 31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Paulus katakan sama sekali tidak. Sebaliknya kami apa? Meneguhkannya. Karena itu adalah kekal. Hukum moral itu kekal. Ya. Langit dan bumi ini akan runtuh, tapi firman Tuhan itu tetap kekal. Itu yang dimaksud dengan hukum moral. Mana dalilmu itu? Dari tadi itu kamu tidak berlaku lagi. Tunjukkan dalilmu itu hukum-hukum macam-macam kau sebut hukum. Di situ hanya kata Paulus ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia maka dia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Silakan Gurunda, silakan. Oke, tadi sebelum saya ibadah saya mendengarkan pertanyaan saudara Pak Peri terkait dengan Dewa Molok. Anda harus paham, gini ya, saya pahamkan. Bagus, pertanyaan itu sangat indah gitu ya. Perintah Tuhannya, Anda tadi menyinggung tentang hukum Taurat. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok. Imamat 18:21. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Dewa Molok. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah kau persembahkan hewan ternak, yaitu lembu, sapi, ataupun kambing dan domba. Jadi ketika orang Israel ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahannya adalah hewan. Ketika orang ingin mempersembahkan manusia kepada Tuhannya, maka dipersembahkan kepada Dewa Molok. Jadi ada dua persembahan. Persembahan manusia ditujukan kepada Dewa Molok, persembahan hewan ditujukan kepada Tuhannya Bani Israel. Nah sekarang, berbicara mengenai hukum Taurat. Konon ceritanya menurut saudara tidak bisa dibatalkan. Keluaran 27, jangan engkau menyebarkan kedustaan.
Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah nggak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Orang yang bersalah. Nah sekarang, apakah itu bisa dibatalkan? Perintah jangan membunuh orang benar itu. Sehingga Yesus harus mati untuk kalian. Dan kematiannya pun anehnya untuk orang-orang yang tidak bersunat. Anehnya lagi, kematian Yesus itu untuk orang Romawi, orang Yunani, orang non-Yahudi. Ini kaidah apa? Sedangkan di luar orang Yahudi yang mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa itu hanya ajaran paganisme. Dan dikenal di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Raja-Raja 23, 10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 7, 31, kemudian Yeremia 32, 35. Semua prosesi itu dipraktekkan hanya untuk dewa Molok. Nah, kenapa Yesus kemudian dikatakan sebagai domba suci? Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba? Ayo, kenapa? Karena diidentikan dengan anak-anak. Makanya Yesus itu dianggap suci karena dia dianggap sebagai anak. Kenapa Yesus dianggap domba? Karena dianggap Yesus itu hewan. Karena yang dipersembahkan kepada Tuhan itu hanya hewan. Jangan bilang Yesus hewan, Bang. Nggak boleh gitu, Bang. Yang mengatakan Yesus hewan itu kitab saya atau kitab Anda? Dia adalah gembala domba, bukan domba, bukan. Dia memang manusia. Saya tahu. Dia manusia 100. Tapi tadi Abang bilang Yesus itu adalah domba. Nggak boleh gitu, Bang. Kitab saudara yang mengatakan Yesus itu anak domba. Domba itu binatang. Makanya saya katakan kepada saudara, kalian itu korban orang Farisi. Nah sekarang permasalahannya adalah, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi melarang membunuh orang benar, berarti melarang membunuh Yesus. Itu jelas itu. Nah sekarang faktanya ada yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara, terutama kepada saudara Ferry Soka yang dulu sering dialog dengan saya. Darah Yesus itu dipersembahkan untuk siapa dan kepada siapa? Sebab Tuhan kami, Tuhan Bani Israel, Bani Ismail, tidak membutuhkan terhadap darah manusia. Sedangkan Kristen, Romawi, Yunani, dan bahkan kalian yang ada di Indonesia ini, mempersembahkan diri kalian untuk ditebus kepada entah kepada siapa. Tapi di dalam Efesus 5 nomor 2 masih abu-abu, di situ dipersembahkan kepada Theos, entah Theos siapa. Nah jawaban yang saya minta adalah, Tuhannya Bani Israel minta persembahan darah manusia itu tertulis di mana? Kalau tidak ada, maka Yesus yang mati di atas tiang salib itu dipersembahkan kepada dewa Molok. Jawab. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada satu dalil pun ya orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Kemudian tidak ada satu dalil pun Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Kapan Allah meminta korban manusia? Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, Ishak, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Imamat 17 ayat 11. Kenapa harus manusia? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Kemudian pertanyaan, siapa yang mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok? Tidak ada dalilnya. Tetapi Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya. Dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi siapa yang mempersembahkan? Siapa? Yesus sendiri. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ini dikonfirmasi oleh Paulus, ya. Ini dikonfirmasi oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 7.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan dikonfirmasi juga oleh Petrus, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi tidak ada orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok, ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Tetapi siapa yang mempersembahkan? Yesus sendiri. Dan ini didukung oleh firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi siapa yang memberikan? Apakah orang Kristen? Apakah Paulus? Tidak. Yesus yang memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ingat, Anda selalu mengatakan Yesus tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Allah. Nah, ini memang didukung. Sebab aku berkata kepadamu, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk apa? Mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu untuk memberikan nyawa sebagai tebusan, itu berasal dari apa? Bapaknya. Jadi saya bisa bantah bahwa orang Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Paulus tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Tetapi Yesus sendiri yang memberikan nyawa. Dan ini atas perintah apa? Bapa. Ya, jadi ini atas perintah Bapa. Bukan perintah siapa-siapa. Tetapi perintah Bapa. Dia harus taat kepada Bapa. Dia tidak dapat berbuat sesuatu tanpa apa? Allah Bapa. Itu sebabnya apa yang dia lakukan itu berasal dari Bapa. Jadi saya katakan bahwa kalian ini salah menafsirkannya. Dengan menuduh bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Pada dasarnya tidak ada satu dalil pun yang Anda bisa tunjukkan pada sore ini bahwa kami mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Malah sebaliknya, Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Karena dia berhak memberi dan dia juga berhak menerimanya kembali. Jadi tidak ada satu dalil gantian yang Anda bisa gantian tunjukkan. Pak, di sini bukan gereja Pak. Di sini bukan pengikut orang Farisi. Gantian. Enggak, Abang Ferry kan dia menjelaskan Bang. Biarin aja. Mutar-mutar, itu aja yang mutar-mutar. Itu aja mutar-mutar. Yang saya minta, ketika saudara mengatakan tidak dipersembahkan, lalu Efesus 5 itu apa? Efesus 5, Ibrani 10 itu apa? Nyata sekali di sana tertulis jelas. Ibrani 10 nomor 10, Roma 14 nomor 9, Efesus 5 nomor 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Baca ayatnya. Menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum untuk Theos. Ini karangan Paulus. Siapa yang menyerahkannya? Petrus menurut Yesus atau siapa? Menurut tuduhan Farisi Paulus, Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan kepada Theos. Itu tuduhan Paulus kepada Yesus. Sekarang kalau ini benar, tuduhan Paulus ini benar, berdasar kepada firman Tuhan, tunjukkan firman Tuhannya di dalam perjanjian barunya orang Yahudi, yaitu hukum Taurat, di mana Tuhan mengajarkan kemudian untuk meminta persembahan darah manusia sebagai tebusan dosa. Ingat, Anda mencoba untuk mengais-ngais Kejadian 22. Baca nomor satunya. Kejadian 22 nomor 1 itu ujian kepada Abraham, bukan penebusan dosa seperti mimpi kalian. Dan di data nomor 13-nya jelas sekali dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ingat lagi, catat, Tuhan saja memiliki persembahan. Apa persembahan itu? Domba. Persembahan untuk siapa? Untuk dirinya. Tuhan mempersembahkan kepada Abraham untuk menggantikan anak tunggalnya.
berupa domba. Tuhan pencipta langit dan bumi punya korban. Korbannya hewan. Paulus menjajakan ilmu dewa Molok kepada Romawi Yunani, korbannya anak manusia. Sudah begitu adalah orang yang tidak bersalah. Sedangkan firman Tuhannya jelas di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang benar. Lalu bagaimana caranya Yesus ini bisa dibunuh? Kalau perintah Tuhannya melarang. Apa yang bisa membenarkan itu? Kalau dikatakan aku sendiri yang menyerahkan nyawaku. Yesus menyerahkan dirinya untuk terangkat ke langit. Baca Mazmur 91. Jadi Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kembali ke langit, dibantu oleh malaikat-malaikat Tuhan, bukan untuk dibasmi di atas tiang salib, tapi untuk diselamatkan. Ketika Yesus meninggalkan dunia, ya, dia diwafatkan menuju ke atas. Dia meninggal dunia menuju ke atas. Sampai di atas dikembalikan rohnya. Baca Mazmur 91, data nomor 1 sampai nomor 16. Anda tamat di sana. Jadi ketika saudara mengatakan kami tidak mempersembahkan, memang betul kalian itu bukan yang mempersembahkan. Yang mempersembahkan Yesus itu adalah para penjahat Romawi. Sekarang pertanyaan saya, penjahat Romawi, tujuannya penjahat Romawi membunuh Yesus ini karena Yesus ini untuk menebus dosa atau untuk melanggar aturan hukum Taurat? Ingat, Pilatus tidak menemukan dosa-dosa Yesus. Herodes tidak menemukan dosa-dosa Yesus. Berarti dia orang benar. Apakah menurut perintah Tuhan orang benar itu boleh dibunuh? Apakah menurut perintah Tuhan Yesus anak Maria itu boleh dibunuh? Mana dalilnya? Oh, anak saya boleh kau bunuh untuk menebus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Mana dalilnya? Tunjuk kepada saya. Di mana Tuhan membantah dalilnya sendiri? Padahal Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 6. Dengan kasihnya dan Tuhan akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Mari, saya ingin percaya kepada Yesus bahwa Dia mati untuk Tuhan. Di mana itu tertulis? Kembali kepada tema Efesus 5 nomor 2. Pertanyaan saya tolong dijawab. Yesus telah menyerahkan dirinya untuk Kristen sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Pertanyaan saya, Theos yang mana yang menginginkan persembahan darah manusia? Kalau bukan Molok, lalu siapa? Tuhan yang benar tidak menginginkan darah manusia. Jawab. Oke, jadi sekali lagi ya saya mau bantah, sampai saat ini Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Molok. Yang kedua, sampai saat ini juga Anda tidak bisa membuktikan bahwa Pauluslah yang mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Dan tadi Anda sudah sentil, orang-orang Roma yang menjadikan Yesus sebagai korban. Tidak ada, tetapi Yesus sendiri yang menyerahkan. Dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri yang mengatakan. Anda percaya di ayat yang lain, tetapi ketika saya sampaikan ayat ini Anda tidak percaya. Jadi Anda hanya memilah-milah. Oh, kalau ayat ini setuju dengan saya ambil, tapi kalau tidak setuju saya tidak ambil itu. Kemudian di Yohanes 10 ayat 17-18 jelas ya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi siapa yang memerintahkan? Bapa. Ya, Allah Bapa yang memerintahkan, bukan orang Kristen, bukan Paulus dan bukan orang Roma sehingga Yesus dikorbankan. Tidak, dan Yesus juga sendiri bukan orang mengatakan. Yahudi. Jadi Anda tidak percaya Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45 dan juga Yohanes 10 17-18. Kemudian ayat yang lain Anda gunakan. Jadi sampai saat ini Anda tidak bisa membuktikan bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok, Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok, ataupun orang-orang Roma. Tidak ada ayat ataupun dalil. Tetapi siapa? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ya, karena dia berkuasa mengambilnya kembali. Ini tertulis. Ya, apa yang dia lakukan? Itu atas siapa? Perintah Bapa.
Jadi bukan atas perintahnya sendiri, tapi atas perintah Bapa. Karena dia melakukan apa yang Bapa perintahkan bagi dia untuk dia lakukan. Oke, saya kasih kisi-kisi satu. Perintah Bapa adalah haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Itu perintah Bapa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu perintah Bapa. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tolong bantah dalil ini dengan Anda menunjukkan data dari Bapak. Bapak berkehendak agar manusia Romawi membunuh utusannya bernama Yesus. Silakan. Ya, di Matius 20 ayat 28 dan juga Yohanes 10 ayat 17-18. Baca dalilnya Matius 28. Baca dalilnya Matius 28. Baca dalilnya. Matius 20:28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10 ayat 17-18. Tunggu. Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak saya bantah. Padaku, melainkan aku memberikannya menurut jangan khotbah, Pak. Sendiri. Kita tiktokan. Jangan jualan obat. Saya bantah. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia terangkat ke langit untuk murid-muridnya. Andai saja Yesus tidak menyerahkan dirinya kemudian untuk diangkat ke langit, maka muridnya juga akan habis dibasmi oleh tentara Romawi. Ingat itu. Jadi bukan menjadi tebusan bagi Kristen, tapi menjadi tebusan bagi pengikut-pengikutnya. Dia rela kemudian terangkat ke langit demi untuk anak muridnya itu tidak lagi teraniaya. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian ketika saudara mengatakan kehendak Bapa tertulis dalam Matius 28, Anda berdusta. Anda berdusta. Itu adalah catatan Matius yang kemudian mengatasnamakan Yesus. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 jelas sekali, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah. Yesus apakah punya salah? Tidak sama sekali. Lalu kemudian, apakah Yesus itu orang benar? Dia adalah orang benar. Apakah sesuai dengan kehendak Bapa? Yesus yang benar dan Yesus adalah orang yang tidak bersalah ini, itu bisa dibunuh? Tidak ada yang bisa mempraktekkan itu. Imam-imam tidak mau melakukan itu. Maka yang mengeksekusi adalah tentara Romawi. Berarti yang melanggar perintah Tuhan adalah tentara Romawi. Apakah pelanggaran perintah Tuhan ini bisa dibenarkan? Jawab. Yesus terangkat ke surga ketika dia disalibkan. Ya, jadi catat itu, brother. Jadi Yesus terangkat di surga disaksikan oleh murid-muridnya ketika dia sudah disalibkan. Jadi dia sudah melakukan tugas, yaitu untuk apa? Menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia tidak berdosa, tetapi oleh karena dosa manusialah dia apa? Dijatuhi hukuman. Dia tidak berdosa. Mereka adili dia di depan apa? Mahkamah agama. Mereka tidak dapati dia berdosa, tetapi oleh karena dosa manusialah dia apa? Dijatuhi hukuman. Jadi Anda harus catat itu. Dia tidak berdosa, betul. Dan bukan karena orang-orang Roma dia itu disalibkan. Tidak, dia menyerahkan dirinya demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi ketika Anda bilang dia terangkat di surga, dia terangkat di surga ketika dia telah selesai melakukan misinya, yaitu penyaliban. Ya, ketika dia sudah disalibkan, dia mati, bangkit, kemudian dia apa? Naik ke surga. Jadi jangan salah kaprah, brother. Jadi dia sudah melakukan. Anda coba Anda tunjukkan. Terangkat ke surga. Saya butuh data kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa. Itu tertulis di mana? Bahwa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia. Itu di mana tertulis? Ingat, kalau Anda mengatakan Matius 20:28, Markus 10 ayat 45, Sabar, saya tidak minta karangan-karangan orang Farisi. Saya cuma ingin tahu di mana Tuhan membutuhkan darah manusia sebagai tebusan dosa. Itu di mana tertulis? Kalau Anda tidak percaya Matius, bagaimana Bang? Itu kan dalil-dalilnya. Sudah selesai. Yang saya minta dengarkan. Dengarkan saya. Matius, Markus, dengarkan saya. Ya, dengarkan saya. Ya, satu-satunya Allah yaitu apa? Percaya kepada Allah yang satu dan Yesus adalah utusan. Anda percaya itu? Penyaliban Yesus. Matius, Markus Anda tidak percaya. Gimana itu? Dengarkan saya. Ini berbicara mengenai penebusan dosa. Diam. Penebusan dosa menurut hukum Tuhan itu dengan darah manusia atau darah hewan? Jawab. Tadinya darah hewan. Tetapi ketika lalu siapa yang menggantikan darah manusia? Yesus.
Di mana? Ada tertulis itu. Di mana tertulis? Bung, dengarkan. Tadi yang dibaca dengar, itu. kau diam. Dengarkan. Penebusan dosa. Dengarkan. Ada di darah itu yang Penebusan dosa. Dengarkan. Penebusan dosa, perintah dari Tuhannya harus menggunakan darah binatang. Begini, saya baca ya Bang. Saya bantu bacakan dalilnya. Tunggu, sabar dulu. Justru penyaliban Yesus di atas tiang salib ini yang jadi pertanyaan. Ini yang bermasalah. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa harus disalib? Jawab saya. Karena juga nggak ngomong dosa manusia. Di mana ilmunya di dalam hukum Taurat menebus dosa manusia dengan darah manusia? Di mana ilmunya? Tadi sudah dibaca itu, Bang. Itu perjanjian Farisi yang saya minta, perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan yang saya minta, perjanjian Tuhan dengan darah manusia itu tertulis di mana? Apa yang Allah mintakan baginya itulah yang Yesus lakukan seperti yang terdapat di dalam Yohanes. Oh, tidak bisa. Nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa kayak begitu. Masa nggak bisa, Bang Badu? Hukum Tauratnya jelas. Hukum Tauratnya sangat jelas. Yang mempersembahkan darah manusia itu hanya adalah hamba dewa Molok. Itu perintah Tuhan. Saya sudah kasih datanya tadi. Nah, sekarang ketika Tuhan mengajarkan penghapusan dosa kepada Bani Israel harus dengan darah binatang. Oke? Nggak ada darah manusia. Di mana darah manusianya Tuhan minta? Di mana? Oke Bang Juma, saya jawab. Tadi saya sudah bacakan. Nggak usah. Oke Bang Juma, saya jawab. Tidak ada jawaban. Nggak akan ada jawaban. Anda hanya menggunakan data-data. Anda tidak akan mampu kemudian menggunakan data-data di dalam kitabnya. Padahal dalilnya udah banyak loh. Bagaimana ceritanya? Sekarang begini. Sekarang begini. Di dalam hukum Taurat, perjanjian lama, perjanjian baru yang kalian sebut perjanjian lama, Keluaran 23 nomor 7, di situ jelas orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dibunuh. Sekarang saya tanya kepada Pak Peri, menurut hukum Tuhan, apakah Yesus boleh dibunuh? Jawab. Demi menebus dosa manusia dia rela. Ya, demi jangan pakai jurus Paulus dulu. Apa yang dia lakukan? Saya tanya dulu. Jangan Anda menyesatkan. Menurut hukum Tuhan. Menyesatkan. Justru dengarkan. Anda menyesatkan. Ferry. Mempersembahkan Yesus kepada Molok. Justru Anda yang menyesatkan. Ferry. Menurut hukum Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, boleh tidak membunuh orang yang benar? Jawab. Betul, tidak membunuh orang yang benar. Tetapi Yesus melakukan itu untuk apa? Menebus dosa manusia. Di mana Yesus melakukan itu? Di mana Yesus? Yesus itu dibunuh oleh siapa? Yesus itu menggenapi itu jualan obat. Sekarang perintah Tuhannya, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus? Itu firman Tuhan. Apakah Yesus boleh dibunuh? Baca firman Tuhan. Itu firman Farisi. Sekarang, apakah Yesus boleh dibunuh berdasarkan hukum Tuhan? Yesus sudah apa? Sudah nubuatkan. Nubuatkan apa? Nubuatkan apa? Di mana nubuatannya? Di mana nubuatannya? Itu bukan nubuatan, itu karangan. Sekarang yang saya tanya, sebelum sampai ke sana, katakan jauh-jauh sebelumnya. Jadi itulah kebenaran Alkitab. Itu karangan kalian. Sekarang begini. Kristen mempersembahkan Yesus. Sekarang begini. Tidak ada dalil. Ferry, Anda cuma tua tapi nggak ada ilmu. Sekarang gini. Ketika Keluaran 23 nomor 7 ini ditegakkan hukumnya, apakah Yesus ini boleh dibunuh? Jawab. Saya sudah katakan tadi.
Bilang apa? Sebelum itu terjadi, Yesus sudah apa? Menubuatkan. Bung, Ya, Keluaran Yesus sudah 23, Keluaran 23 nomor 7 itu tidak bisa, nggak boleh. Keluaran 23. Satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada. Nah, itu buktinya. Itu buktinya. Kenapa kalian mengimani persembahan Yesus? Siapa yang ngajarin? Yesus kepada Dewa Molok. Makanya Apalagi kita Anda katakan tadi, makanya Ferry, hati-hati jantungmu Ferry, hati-hati jantungmu. Kau pelan-pelan ngomong. Ferry dengarkan saya Ferry. Keluaran 23 nomor 7, ketika ditegakkan hukum itu, bolehkah Yesus ini dibunuh? Jawab. Ayat itu terus. Anda tidak bisa mengatur Tuhan, ya. Karena yang mengatur Tuhan, Anda yang mengatur Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah ketika hukum Tuhan itu ditegakkan, Yesus anak Maria ini boleh dibunuh? Jawab. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Orang Kristen. La haula wala quwata illa billah. Saya ulang. Mudah-mudahan Anda bisa diselamatkan. Ketika hukum Tuhan Keluaran 23 nomor 7 ditegakkan, apakah boleh Yesus itu dibunuh menurut hukum Tuhan? Paulus hanya apa? Mengkonfirmasi. Petrus mengkonfirmasi. Jangan curhat. Yesus sendiri. Jangan curhat. Saya tanya. Ini sesuai dalil. Jangan curhat. Saya tanya. Di dalam hukum Tuhan, mengatakan jangan membunuh Yesus. Markus 10 ayat 45 dan juga Yohanes 10 ayat 17-18. Anda tidak percaya, terserah Anda. Yang dalilnya ada. Sekarang begini, menurut saudara, berdasarkan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan Yesus adalah Bani Israel, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Jawab. Yesus tidak dibunuh. Kamu diam. Untuk menebus dosa, kenapa tidak? Keluaran 23 nomor 7, kalau hukum ini ditegakkan oleh Bani Israel, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Yang jujur, jawab dulu. Boleh atau tidak? Sesuai Yesus bisa, karena dia menyerahkan nyawanya. Sesuai hukum Taurat, boleh tidak Yesus dibunuh? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Tetapi Tunggu. Siapa yang membunuh Yesus? Tunggu. Tidak ada yang membunuh Yesus. Tidak ada yang menyerahkan Yesus kepada Pak. Tunggu. Dialah yang memberikan nyawanya bagi di sini tidak ada orang Kristen yang dibodohi. Sahabat. Orang Jawa kok bilang stop. Gimana Pak? Diam. Anda sudah mengakui, dengarkan, Anda sudah mengakui bahwa pembunuhan Yesus itu tidak boleh terjadi berdasarkan hukum Tuhan. Satu poin. Kalau penebusan dosa bisa. Pengakuan. Oke. Itu poin pertama Pak ya. Astagfirullahaladzim. Ini tua tapi mulutnya kencang kali. Anda diam dulu. Poin pertama, Anda sudah mengakui bahwa astagfirullah. Poin pertama, Yesus Anda sudah akui tidak boleh dibunuh. Sesuai dengan hukum Tuhan, Yesus tidak boleh dibunuh. Sekarang, menurut hukum, dengarkan dulu Bapak. Dengarkan. Jangan Anda jual ajaran Roma ke saya. Jangan Anda jual ajaran Roma ke sana. Poin kedua, nanti saya kasih waktu bicara. Santai dulu. Poin pertama, saya ulang. Poin pertama, tidak boleh Yesus itu dibunuh berdasarkan hukum Tuhan. Poin kedua, dengarkan. Apakah boleh membunuh manusia untuk menebus dosa manusia berdasarkan hukum Taurat? Jawab. Oke, saya jawab ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk membunuh manusia. Oke, dua. Selesai. Menyerahkan. Tetapi udah selesai kita. Tunggu. Saya simpulkan dulu Bapak, baru Bapak. Saya simpulkan. Saya simpulkan 1 menit, habis itu Pak Ferry silakan ambil waktunya. Oke, Pak Ferry, saya simpulkan dulu. Saya simpulkan.
Bapak, Kristen saya ataupun simpulkan. Paulus. 1 menit, please. 1 menit. Habis itu Bapak boleh 5 menit sampai 10 menit. 1 menit. Yang pertama, Yesus tidak boleh dibunuh. Yang kedua, untuk penebusan dosa tidak boleh dengan darah manusia. Tapi perintah Tuhan dalam Imamat 1 nomor 2 harus dengan hewan. Lalu kemudian poin ketiga, Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Meskipun yang paling terkecil. Poin terakhir dari saya, Yesus dalam Matius 8 nomor 4 dia mengatakan, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Kita selesai di situ. Silakan Anda dengan persembahan darah manusia Anda, entah dari mana hukumnya. Ingat, tadi Anda sudah mengakui tidak boleh dan yang dipersembahkan hanya hewan. Silakan. Oke, sekarang giliran saya ya. Oke, pertama saya mau jawab ya. Anda tidak bisa membuktikan satu dalil pun bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang kedua, Anda tidak bisa membuktikan dengan satu dalil Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang ketiga, orang-orang Roma juga tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang dipersembahkan oleh... Jadi pertanyaan, siapa yang mempersembahkan Yesus? Dia sendiri. Jadi dia sendiri. Dan ini atas apa? Kehendak Bapaknya. Matius 20 ayat 28. Markus 10 ayat 45. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perintah siapa? Perintah Allah atau manusia? Perintah Allah, karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi jangan ada bilang Dewa Molok ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi di sini tidak ada orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada Paulus yang mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada orang Roma mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tetapi apa? Kerelaan Yesus sendiri. Untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Ya, jadi yang mempersembahkan dirinya sendiri, bukan atas dorongan siapa-siapa. Oleh karena kasih Allah, itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Hanya darah ya. Hanya darah yang bisa menyelamatkan kita. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Jadi itulah jawaban saya, brother. Oke, baik. Jadi saya menghargai itu iman saudara, iman yang berlawanan dengan hukum Tuhan. Ya. Poin pertama, hukum Tuhannya jelas Anda akui Yesus tidak boleh dibunuh. Kenapa Yesus tidak boleh dibunuh? Apa alasannya? Ada dua. Pertama, Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus orang benar. Yesus orang suci, dia adalah orang kudus. Alasannya kedua, Tuhan tidak membutuhkan darah manusia. Lalu kemudian, Yesus tidak boleh dibunuh disebabkan karena untuk menebus dosa manusia, kaidahnya harus dengan darah hewan, bukan dengan darah manusia. Berjalan waktu kemudian, Yesus berpesan, waspadalah kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Nah, Anda menjabarkan data-data yang muncul setelah pelanggaran terhadap hukum Tuhan untuk kemudian melegalkan pengorbanan manusia demi untuk nebus dosa kalian. Tapi mau seperti apapun dalih yang Anda bawa, semua melanggar hukum Tuhan. Anda mau mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak seperti itu prakteknya.
Yesus kalau menyerahkan nyawanya tidak ada sidang-sidangan, tidak ada pengadilan-pengadilan, tidak ada gubernur Pilatus, nggak ada Herodes, nggak ada, tidak ada laporan imam-imam, nggak ada eksekusi daripada Romawi, nggak ada. Tapi faktanya, cerita itu muncul kemudian, dipaksa-paksakan kemudian untuk aku menyerahkan nyawaku. Lah, memang Yesus menyerahkan nyawanya kok, makanya dia terangkat ke langit. Tidak ada yang bisa melawan dia ketika dia menginginkan minta tolong kepada Tuhannya. Dan Anda boleh baca dalam Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesalehannya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa kepada Bapaknya yang bisa menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya doanya diterima. Selesai. Doanya diterima, diselamatkan dari maut. Berarti dia tidak mengalami tidak ada mengalami kematian. Nah sekarang kalau Anda memaksakan dia harus mati, Tuhan mana yang menginginkan kematian manusia demi untuk menebus dosa manusia? Ternyata tidak ada, kecuali dewa Molok. Jadi kalau dikatakan Kristen tidak pernah mempersembahkan, memang Kristen pada saat itu belum ada, Pak. Pada saat kejadian Kristen itu belum ada. Tapi antara kenyataan dan apa yang Anda imani, ada Kristen pada saat Yesus disalibkan ataupun tidak ada Kristen pada saat disalibkan, itu sama aja. Kenapa? Tabiatnya tentara Romawi dengan Kristen sehari ini, orang Farisi dan Kristen hari ini itu sama. Mari kita buktikan. Andai saja Kristen ada pada kejadian itu, dengan iming-iming matinya Yesus, darahnya Yesus ketika dikucurkan, maka dosa Kristen itu akan dihapuskan. Orang Kristen ketika berkumpul pada saat Yesus ingin disalibkan, kira-kira membantu pembunuh Yesus atau membantu orang yang ingin menyelamatkan Yesus? Kristen berdiri di mana? Boleh nggak? Kristen berdiri tapi Bang Zuma. Sabar. Kristen berdiri di mana? Pada saat orang-orang Kristen hari ini yang adalah kembaran daripada orang Farisi muncul pada saat penyaliban Yesus, kira-kira orang Farisi membantu siapa? Membantu membebaskan Yesus atau membantu menyalibkan Yesus? Ayo. Anda berada di mana? Pasti Anda akan mengatakan, kamilah orang pertama-tama yang akan membunuh Yesus. Karena dengan darahnya, dosa kami akan ditebus. Betul kan? Lucu sekali Bang Zuma. Boleh ya? Benar nggak? Zuma ya, saya menanggapi. Benar nggak? Jawab dulu. Tunggu. Benar nggak? Saya tanggapi. Oke, silakan. Saya tanggapi. Silakan. Silakan. Buang aja Bunda. Turunin aja Jaya Abadi nih. Jaya Abadi turunin aja, host. Aduh, Buanglah parah sampah nih. sama tempatnya. Udah kakek Buang Jaya Abadi buang. Sebentar. Saya boleh nggak menanggapi? Udah. Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Buang aja. Baru naik. Datang-datang ngomong aja kau. Bang Zuma, yang saya hormati. Aduh, ini Pak Ferry. Buang aja, Bunda. Ini Pak Ferry, ingat ya Pak Ferry, akan muncul sekelompok manusia yang merupakan kembaran daripada orang Farisi. Pertanyaan saya, kalau orang Kristen Anda katakan tidak ada pada saat itu, bukan dia mempersembahkan. Andai Kristen itu hadir pada saat itu, Kristen membantu Yesus agar tidak disalibkan, atau justru Anda yang akan mengeksekusi supaya cepat segera dosa-dosa Anda itu ditebus? Aduh Bang Zuma, kok bicaranya udah kemana nih Bang? Udah jauh Bang. Kalau ini cuma, Victor diam dulu Victor. Oke. Diam Kalau dulu. cuma Biar mereka berdua. Mengandai-andai ya, saya tidak mau menjawab itu. Kalau hanya mengandai-andai saya akan menjawab. Tetapi Andai bisa, saya akan Anda bisa mengambil posisi pada saat itu. Anda ikut menyalibkan atau Anda justru membela Yesus agar tidak disalib? Jawab, jangan munafik. Silakan. Mau paksa. Jangan. Itu kan hanya seperti pengandaiannya. Jadi bagaimana kira-kira kalau seandainya saya ada di sana? Ya. Kalau mungkin ya, kalau saya mungkin ada di sana, mungkin saya akan menghindar ya, karena kan ada tentara-tentara Roma. Tetapi ketika ini terjadi, saya bisa mengaminkan. Saya tidak akan turut serta untuk menyalibkan Yesus, tetapi saya akan mengaminkan. Kenapa saya mengaminkan? Oke, sabar. Sebentar. Berarti Anda mengaminkan pelanggaran hukum Tuhan. Sudah diam dulu Bang Zuma. Sudah ngomong, saya tidak ganggu. Jadi Victor, saya diam dulu aminkan, Victor. Saya aminkan karena ternyata apa yang dinubuatkan oleh Yesus benar-benar terjadi. Ya, dia akan menderita, akan disiksa, akan dianiaya, dan akan disalibkan. Dan saya mengamini hal ini. Dan saya percaya benar apa ini
dikatakan oleh firman Tuhan. Betul ya, dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saya akan apa? Saya akan mengamini bahwa itu benar-benar terjadi. Bukan berarti Anda mengaminkan pelanggaran berarti Anda mengaminkan pelanggaran terhadap perintah Tuhan gitu. Saya mengaminkan bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi. Karena berarti Anda mengaminkan peristiwa itu terjadi, Yesus sudah nubuatkan bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, akan disalibkan, kemudian akan dibangkitkan dan naik ke surga. Itu benar ini. Berarti Anda mengaminkan atas pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan yang mana? Sedangkan Yesus sendiri yang jangan kau membunuh, dengarkan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tadi Anda sudah mengakui itu tidak boleh. Yesus tidak boleh dibunuh. Kedua, Tuhan tidak pernah meminta persembahan darah manusia untuk penebusan dosa. Anda sudah mengakui tadi. 2 poin Anda sudah akui. Sekarang kenapa Anda mengaminkan pelanggaran? Sekarang ketika Anda mengaminkan, itu adalah orang yang tidak berdosa, tetapi karena dosa manusia yang dipikulnya, dia menjadikan dia dosa. Itu sebabnya apa? Dia dihukum, disalibkan. Sekarang ketika Anda kejadian ini bahwa saya mengaminkan apa yang difirmankan oleh Tuhan benar-benar terjadi. Sekarang ketika Anda mengaminkan perbuatan salah, ya, pelanggaran terhadap Tuhan, firman Tuhan, dan pembunuhan terhadap manusia, tunggu dulu, terhadap manusia, apakah Anda benar di hadapan Tuhan dengan membenarkan terhadap orang-orang yang melanggar perintah Tuhan? Jawab. Karena Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Ya, karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus melanggar hukum Tuhan. Karena Yesus tahu. Dengarkan. Apakah Yesus itu pemikiranmu? Loh, itu pemikiranmu. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya kepada Bapak. Sekarang saya tanya kepada Pak Ferry. Apakah Yesus ini pernah melanggar hukum Tuhan? Jawab. Tidak pernah melanggar. Tidak pernah. Terus kenapa Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa manusia? Sesuai dengan firman-Nya. Nah, Anda lah yang harus memikirkan sekarang itu apa betul perkataan Yesus atau perkataan orang-orang penyesat yang muncul setelah dia. Mari kita buktikan. Perkataan Yesus. Oke, kalau itu perkataan Yesus, baik. Mari kita buktikan. Kalau itu perkataan Yesus, baik Pak. Mari kita buktikan. Kalau itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya, kalau itu perkataan Yesus, maka yang lebih tahu itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus adalah murid-murid aslinya. Sekarang pertanyaan saya, kalau itu murni perkataan Yesus, tolong tunjukkan satu murid yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus dari alam kubur. Silakan. Orang tuanya, ya, Maria Magdalena kan ke kubur Yesus, ya. Maria Magdalena dan juga Maria yang lain pergi ke kubur untuk apa? Ngapain dia ke kubur, Pak? Itu murid-murid menanti Yesus memang. Rempah-rempah. Ya, ngapain dia ke kubur? Ngapain dia ke kubur? Memang murid-murid ada menantikan kebangkitan Yesus. Nah, lalu kalau demikian, kenapa diceritakan di dalam Lukas 24 murid-muridnya justru mengira dia melihat hantu dan mereka ketakutan? Kenapa? Bukan ketakutan. Dalilnya baca. Murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu. Lalu mana datanya? Mereka menunggu detik-detik kebangkitan Tuhannya. Kalau ternyata begitu muncul Yesus. Akhirnya percaya enggak ketika Thomas bukan masalah percaya atau tidak percaya. Pertanyaan saya, kalau yang Anda tuduhkan kepada Yesus bahwa dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk bangkit pada hari ketiga, maka seluruh muridnya akan menanti kebangkitan Yesus. Faktanya, memang pada hari Minggu. Di mana dalilnya? Tidak bersama dengan mereka. Kenapa? Dengarkan saya, mana dalilnya murid-murid Yesus menanti detik-detik kebangkitan Yesus? Mana dalilnya? Saya berhenti jadi apologet kalau ada. Ada karena mereka itu lagi ketakutan.
Berarti tidak benar fitnahan-fitnahan orang Farisi yang Anda katakan sebagai firman Tuhan dan Anda tuduhkan itu perkataan Yesus, bahwa Yesus mengajarkan dia akan bangkit, dia akan mati, dia akan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Anda bullshit. Ternyata tidak ada data murid-muridnya menunggu detik-detik kebangkitan daripada Yesus. Kalau ada, saya berhenti sekarang. Mulai hari ini, tanggal 30 Mei 2023, Bang Suma lenyap dari dunia upload. Tunjukkan. Saya juga. Saya. Tunjukkan saya. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan apa tadi? Tunjukkan apa? Channel YouTube saya akan hapuskan kalau ada murid-murid Yesus yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus berdasarkan pengajaran dan fitnahan orang Farisi bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan. Iya, lihat kondisi saat itu, Bang. Tunjukkan. Wow. Ini jawaban Anda. Sekarang lihat, Anda lihat. Lihat. Di dalam Lukas 24, data nomor 36, Shalom alaihim, keselamatan atas kalian semua. Apa reaksi murid-muridnya? Harusnya kalau Yesus mengajarkan dia mati, bangkit untuk dosa-dosa mereka, mereka bertepuk tangan riang gembira. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Iya, baca terus, baca terus. Kalau dibaca terus, justru sampai endingnya dia harus makan ikan goreng disebabkan karena murid-muridnya tidak percaya kalau dia bangkit. Baca terus. Ayo, kalau saya baca terus, ayatnya. Kalau saya baca terus, justru endingnya kemudian Yesus minta ikan goreng untuk membuktikan bahwa dia itu manusia. tidak mati. Dia sudah dibangkitkan. Memang dia sudah dibangkitkan. Yang saya minta datanya. Yang saya minta datanya. Di mana ada reaksi? Bung, sabar. Di mana ada reaksi murid-muridnya itu dijanjikan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga? Mana reaksinya? Karena mereka itu kan lagi ketakutan. Bapak, kalau Yesus Tuhan, dengarkan. Selama mereka sama-sama, Yesus membangkitkan Lazarus, membuat badai topan itu jadi tenang, air menjadi anggur, orang mati bisa hidup, orang buta bisa melihat, orang lumpuh, bahkan semua mujizat diperlihatkan. Kok bisa dia takut? Harusnya murid-muridnya itu pasang badan. Harusnya murid-muridnya itu pasang badan. Sekarang Anda tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu. Lari bahkan menyangkal. Kan oleh karena mereka ketakutan. Itulah bukti bahwa pengajaran salah satu pengikut dengarkan. Dia mengatakan apa? Tidak. Oleh karena apa? Markus 14. Lihat Markus 14. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Kalau Yesus itu betul menjanjikan bahwa dirinya adalah Tuhan untuk dipersembahkan sebagai tebusan dosa dan bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya tidak akan lari. Mereka itu hanya manusia, brother. Jadi benar sekali. Benar. Sekarang begini. Sekarang dengarkan. Saya dan Anda adalah manusia biasa. Ketika seorang jenderal ketika seorang jenderal di negara kita berpangkat jenderal 3 penuh, menggunakan senjata lengkap pada dirinya, lalu mengatakan, "Hai kalian, kamu jangan takut. Aku akan membela kalian." Kira-kira kalian akan takut? Kalau hanya sekedar preman. Dengarkan. Ini Yesus. Dia menyampaikan itu kepada ini Yesus. Tidak. Kan dia tidak mengatakan begitu. Bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Karena saya mau disalibkan, jadi kamu tetap bersama dengan saya. Jangan takut. Dia tidak pernah mengatakan aku akan menyertai engkau sampai kapanpun. Itu pengajaran Yesus. Jangan gentar hatimu. Itu pengajaran Yesus. Dia akan bangkit. Aku akan datang. Aku akan bersama dengan kamu. Tuhan bersama kita. Mana itu semua? Jadi pastilah mereka merasa takut. Masalahnya dia manusia, tetapi yang mendampingi dia itu adalah Tuhan. Tapi bohong. Merasa takut karena mereka itu masih manusia. Tapi yang bersama mereka itu adalah Tuhan. Tapi bohong. Buktinya ketika Yesus datang, Shalom alaihim, di dalam Lukas 24, mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Andaikan Yesus mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga, maka dia tidak mengira hantu. Iya, dia akan mengatakan ini jawabannya. Haleluya.
Tuhan kita benar-benar bangkit. Ternyata itu hanya hoax. Dengar dulu, Bang. Itu hanya hoax. Sampai saat ini satu dalil bahwa itu hanya hoax. Jadi tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi dan pengajaran Yesus bahwa dia akan mati mempersembahkan darahnya untuk sebagai tebusan dosa manusia. Itu hanya ada muncul di ajaran orang Farisi yang tidak terkonek dengan keadaan murid-muridnya. Murid-muridnya tidak pernah dijanji seperti itu. Terakhir dari saya, Pak. Terakhir. Terakhir dari saya. Yohanes 10 ayat 17 18. Terakhir dari saya. Nyata bahwa Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Terakhir dari saya. Terakhir dari saya. Ini endingnya. Terakhir dari saya, ini endingnya. Di dalam Lukas 24 nomor 44 45 46 Yesus mengatakan begini. Ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang jahat. Di Taurat mana itu tertulis? Tunjukkan sekali lagi. Tunjukkan. Saya tantang Anda. Kalau Anda bisa menemukan di dalam Taurat tertulis tentang dia akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, maka saya berhenti jadi apologet. Dan bulan Mei, bulan Juni, atau bulan Juli, saya akan nikah lagi. Tunjukkan, silakan. Nah, sama. Oke. Sama saya juga. Saya mau bantah dulu ya. Jadi sampai detik ini, Anda tidak bisa memberikan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Jadi berhenti Anda ngomong bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Bapak tadi mengatakan mengaminkan. Andai saya ada di situ, saya mengaminkan pembunuhan Yesus kepada Dewa Molok. Jangan jilat lidah ladi. Jangan lidat liur sendiri, Pak. Mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang lain tadi mendengarkan, bukan? Pak Ferry ini mengatakan andai saja saya ada di situ, saya akan mengaminkan pembunuhan Yesus. Betul? Yang mempersembahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini orang munafik ini, orang munafik. Ayat 28, Markus 10 ayat 45. Juga Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Saya ulangi. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima. Bagaimana Pak menyerahkan nyawa? Terus dia berteriak begini, Pak. Aku, mengapa aku meninggalkan aku gitu loh. Bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Pak, dia mengatakan gini, Pak. Mempersembahkan Pak Ferry, dia mengatakan gini, katanya menyerahkan, pas disalib katanya gini, Eli lama sabaktani. Jadi dia teriak gini, Pak, aku, mengapa aku meninggalkan aku gitu loh. Kau nggak ngerti itu. Kau nggak ngerti ngomongnya begitu. Loh, katanya Tuhan kan gitu, jadi teriakan gini gitu, Pak. Aku, mengapa aku meninggalkan aku kan gitu. Katanya menyerahkan, padahal teriak-teriak pula. Kau nggak usah ngomong. Teriak Tuhan ke Tuhan itu gimana tuh, Pak? Katanya dia Tuhan kan, teriak gitu bunyinya kan. Aku, mengapa aku meninggalkan aku? Pikirmu memang seperti itu. Loh, gimana sih Bapak ini boleh jelaskan tadi gitu loh sama Bang Juma, nggak ngerti-ngerti juga. Nubuat, bentar Pak, nubuat bahwa Yesus ya yang datang dari Allah, termasuk Rasul yang datang dari Allah di dalam Ulangan 18:20 itu. Terus di dalam Mazmur 22, 21, 22 dan 25, 34, 16 nubuat bahwa Sang Pencipta menjawab doa Yesus menyelamatkan nyawanya sehingga ia tidak dibunuh. Nubuat bahwa orang-orang benar soleh termasuk para nabi rasul di dalam Ibrani 3 nomor 1 Yesus itu rasul akan diselamatkan oleh Allah. Ya, di dalam Bible tertulis di dalam Mazmur 34, 18 sampai 19. Nubuat bahwa Yesus diselamatkan oleh Allah dari kekejaman orang jahat ya, dilindungi Allah di dalam Mazmur 34, 20, 21, 23 gitu loh. Nah, terus 11 murid Yesus yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap, tidak satu pun dari mereka menyaksikan persidangan dan penyaliban Yesus. Matius 25, 56 dan Markus 14, 50. Umat Kristen hanya mengakui Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Padahal tidak satu pun dari keempatnya yang patut dipercaya sebagai salah satu murid-murid Yesus. Matius 10, 2 dan 4 dan Markus bentar dulu Pak. Dan Markus 3, 16 sampai 9 dan Lukas 6 catat. Dan Lukas 6, 14 nomor 16. Sedangkan Yohanes dan Matius sendiri sama sekali tidak menyaksikan peristiwa persidangan dan penyaliban Yesus. Matius 26
56 dan Markus 14:50. Lukas mengatakan bahwa catatannya hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka dan hanya merupakan hasil penyelidikan, bukan saksi langsung. Lukas 1:1-3. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa catatannya hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka dan hanya merupakan ringkasan yang tidak lengkap. Yohanes 20 nomor 30. Perjanjian Baru banyak menggunakan kata kalimat kira-kira gitu loh. Jadi kesimpulan kisah penyaliban Yesus hanya berupa dugaan dan hasil penyelidikan dan gosip belaka, dan karenanya tidak ada jaminan pasti keterangan kebenarannya. Ya, kisah ini bahkan telah menyebabkan murid-murid Yesus sendiri saling berbantah-bantahan dan berselisih paham tentang kebenaran penyaliban dan kebangkitan Yesus. Salah satu buktinya adalah dari utusan catatan tentang Injil dan puluhan kitab Injil yang ditemukan. Kenapa hanya 4 Injil saja yang dijadikan sebagai Injil kanon? Tidak tahu Pak, tidakkah itu aneh? Gitu loh Pak, silakan. Aku sedikit ya. Injil Aku sedikit. mengatakan bahwa Aku sedikit, Yesus Bang. disalibkan, Bang mati, Ferry, bangkit, dan aku sedikit. naik ke Bang surga. Ferry sedikit. Ya, Sedikit itu Bang 4 Ferry ya. Injil. Gini. Kemudian, Sedikit. bagaimana dengan Bang Injil-Injil Ferry. palsu? Ya, Ya oke. Allah. Jangan dulu ke Injil, jangan dulu ke Injil, ke pembunuhan dulu ini ya. Guru yang baik, ini aku sampaikan sedikit ya, maaf ya, Gurunda dan yang lain. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, Jawab Yesus. diporong Mengapa semua kau ini. katakan aku baik? Sebentar dulu. Kasih Kan boleh kesempatan ngomong ya. lah yang Kristen dari tadi udah Muslim terus. Sedikit. Lu dari tadi baru ngomong ini. Sabar. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh. Ini perkataan Yesus loh. Jangan membunuh ya. Jadi tepat apa yang dikatakan tadi Gurunda ya di dalam Keluaran 2:37 ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perkataan Yesus ya, bahwa hukum yang pertama adalah jangan membunuh ya. Ketika ada yang bertanya kepada dia, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup keselamatan? Jangan membunuh. Nah, Yesus sendiri berkata jangan membunuh. Sementara di Perjanjian Lama ya, Keluaran 2:37 di situ dikatakan tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah ya. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, inilah tadi ya, nggak nyambungnya keimanan kalian mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kalian. Sementara hukum Tuhan jangan membunuh. Perkataan Yesus adalah dilarang membunuh. Nah, kalau kalian mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kalian, itu kan bertentangan dengan perkataan Yesus. Kata Yesus jangan membunuh. Kenapa dia sendiri yang melanggar hukumnya? Kenapa Tuhan di Perjanjian Lama Keluaran 23 ayat 7 berkata di situ tidak boleh kau bunuh orang benar. Nah, ini kalian kenapa tidak berpikir ke situ? Yesus melarang jangan membunuh, Bung. Jangan membunuh. Emang yang membunuh Terus Yesus kenapa siapa, kalian Bu? mengimani itu? Yang Sebentar membunuh sedikit Yesus lagi. emang murid-murid. Apakah Tuhan ini melanggar perkataannya sendiri? Melanggar aturannya sendiri, ya? Apakah ini kitab suci gunanya dia membuat aturan untuk dia langgar sendiri? Coba kau berpikir ke situ ya. Kata Yesus ini loh, jangan membunuh. Kata Tuhan di Perjanjian Lama Keluaran 23 tadi yang disampaikan oleh Gurunda, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Masa dia langgar sendiri hukum-hukumnya? Apa Tuhan membuat aturan untuk dia langgar sendiri? Kan tidak mungkin. Coba kalian berpikir ya, berpikir jernih, jangan termakan doktrin. Silakan kalian berpikir jernih ya. Silakan lanjut yang lain. Oke, makanya saya katakan siapa yang membunuh? Apakah Yesus yang membunuh? Kenapa Anda bilang Yesus melanggar? Siapa yang membunuh? Apakah Yesus yang membunuh? Tuhan yang Tadi membunuh. katanya, dengarkan. Ukti, sabar. Tadi katanya tidak ada yang membunuh. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Itu kata siapa tadi? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa. Ya, Berarti jadi siapa yang membunuh? Berarti Yesus tidak dibunuh. Yang membunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Loh, apa sih orang ini? Udah. Kenapa Anda bilang Yesus melanggar? Kenapa Anda bilang Yesus Jangan melanggar? Anda Kapan katakan Yesus bunuh diri. Yesus dibunuh di Dia situ. dibunuh. Ya, jelas tuh. Dia menyerahkan. Perintahnya dirinya apa? untuk apa? Jangan kau Penebusan membunuh dosa. kan? Perintahnya jangan kau membunuh kan? Ya. Terus pelanggaran Tuhan, kenapa kalian jadikan sebuah hadiah untuk kalian? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, bukan kami. Ya, kenapa persalahkan kepada kami?
Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Kenapa dipersoalkan kepada kami? Bukan Paulus yang menyerahkan nyawa Yesus, tapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan itu atas siapa? Atas kehendak Allah, atas kehendak Bapaknya. Itu mimpi. Jadi sekarang apa gini, yang Yesus lakukan itu apa atas upah kehendak bagi Bapaknya. mereka yang membunuh Yesus? Apa upahnya bagi mereka yang membunuh Yesus? Yang membunuh pasti ada hukumannya, ya kan? Apa upahnya? Apa upahnya? Bisa saja ya dihukum sesuai dengan hukum Tuhan tentunya. Jangan membunuh. Loh, berarti pelanggaran. Anda panen di pelanggaran. Tadi katanya Tuhan sendiri yang mau. Kenapa mereka diupah? Dengan dosa. Kenapa? Katanya Tuhan sendiri yang mau. Mereka melanggar ya, karena mereka melanggar. Katanya ketika Yesus itu melanggar. Yesus menyerahkan nyawanya. Apakah Yesus menyuruh mereka membunuh? Bung, kalau Yesus tidak dibunuh, dengarkan. Kalau Yesus tidak dibunuh, apakah dosa-dosa kalian diampuni? Kalau Yesus tidak dibunuh? Pasti ada 1001 jalan bagi Allah. Mungkin ada cara yang lain. Kita tidak bisa. Katanya sudah dinubuatkan. Katanya sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan, tetapi berarti kan Allah tidak menyuruh, kamu bunuh. Berarti orang-orang ini sudah direncanakan oleh Tuhan untuk. Allah tidak. Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu. Membunuh, tetapi itu berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu sudah dirancang untuk menjadi orang berdosa. Oh, tidak dirancang. Tuhan tidak merancang. Tapi sudah dinubuatkan ada pembunuhan. Berarti ada pelaku pembunuh. Berarti mereka pelaku pembunuh ini sudah dirancang untuk menjadi pelaku dosa. Tuhan menyuruh. Ya iblis lah pelakunya. Nah, iblis katanya pelakunya. Berarti yang mengaminkan perilaku iblis adalah. Tetapi yang melakukan ya orang yang bersangkutan. Tunggu. Yang mengaminkan tadi perbuatan iblis adalah. Jawab. Jangan bermain paradoks. Bukan. Anda mengakui ini adalah pekerjaan iblis dan Anda tadi mendengarkan Pak Ferry mengaminkan. Sekarang siapa yang mengaminkan perbuatan iblis? Jawab. Siapa yang mengaminkan perbuatan iblis? Paradok, makanya paradok. Menyerahkan nyawanya lagi. Mengaminkan yang membunuh. Menyerahkan nyawanya. Mengaminkan yang menyerahkan nyawanya. Sekarang Anda mengaminkan. Sekarang mengaminkan. Yang membunuh. Tadi sekarang saya katakan saya aminkan karena apa? Itu terjadi, berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan betul. Sekarang begini. Sebelum dia disalib itu betul. Kalau Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya sendiri, apa perlu pembunuhan? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa karena itu menabrak akal sehat. Jangan main andai-andai. Jangan main andai-andai. Itu tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Harus. Sekarang begini. Sekarang begini. Saya tanya kepada saudara. Hey, saya tanya kepada saudara. Apakah orang-orang yang membunuh Yesus ini, diupah dengan neraka? Jawab. Ya, berjasa. Oh jelas. Nah, terus kenapa mereka yang harus ke neraka, lalu kalian yang ke surga? Karena itu pilihan mereka. Mereka. Bagaimana Anda mengatakan itu pilihan mereka sementara? Dengarkan saya. Disuruh membunuh. Bukankah itu sudah nubuatan? Bukankah itu sudah nubuatan? Itu sudah nubuatan, tetapi Allah tidak pernah memerintahkan. Nubuatan itu apa? Ramalan yang akan terjadi. Akan terjadi. Siapa yang merencanakan? Siapa yang merencanakan? Tuhan tidak pernah merencanakan untuk menyuruh mereka membunuh. Tuhan tidak pernah merencanakan mereka untuk membunuh. Itu pilihan. Katanya tadi nubuatan itu, dengarkan. Tadi dengan mulut saudara mengakui nubuatan itu adalah apa tadi? Nubuatan itu adalah dan Hawa makan buah. Apakah Allah menyuruh mereka untuk memakan buah itu? Tentunya tidak kan? Sama dengan ini. Sekarang begini. Apakah perintah Tuhan? Sekarang begini. Sekarang apa konsekuensi daripada pelanggaran itu? Konsekuensinya tentunya ya. Keturunannya mendapatkan hukuman. Nah sekarang konsekuensi daripada pembunuhan terhadap Yesus apa? Konsekuensi dari pembunuhan Yesus itu apa? Konsekuensi dari pembunuhan Yesus apa? Itu pilihan mereka sendiri. Sekarang saya tanya, konsekuensi daripada
pelanggaran Adam, keturunannya mendapatkan dosa. Konsekuensi dari pelanggaran hukum Tuhan agar jangan membunuh Yesus, apa konsekuensinya? Keselamatan bagi Oten. Enak kali kau. Giliran Adam melanggar, keturunannya dapat dosa. Giliran orang Romawi yang melanggar, orang Kristen yang dapat surga. Nenek lu kiper. Itu pilihan. Kok pilih? Di mana? Pilihan apa? Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa sendiri. Jadi Anda tidak bisa kalau Yesus membuktikan sendiri sampai yang menyerahkan ini nyawanya, bahwa orang Kristen tidak perlu ada Yesus korban kepada di Dewa dalam Molok. rencana Juga Anda tidak bisa pembunuhan. membuktikan bahwa Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Juga orang Roma tidak buktinya mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. buktinya Tetapi ajarannya ada. Yesus sendiri Buktinya ajarannya yang ada. menyerahkan diri. Buktinya ajarannya ada. Jadi Dan Anda sudah mengakui bahwasanya andai saja Pak Peri ada pada saat itu, maka pura-pura dia mengatakan, aku akan mengaminkan. Padahal mungkin saja Pak Peri lah orang yang pertama menampar Yesus. Andai saja Pak Peri ada pada saat itu, mungkin Pak Peri lebih Paulus dari Paulus. Andai saja Pak Peri ada pada saat itu, mungkin Pak Peri juga akan menjadi rasul bagi Romawi dan Yunani. Andai Pak Peri ada di situ, mungkin Pak Peri yang membuat salibnya Yesus. Andai saja Pak Peri ada di situ, mungkin Pak Peri yang menombak rusuknya Yesus. Untung saja Pak Peri tidak ada di situ. Sedangkan Pak Peri tidak ada di situ, Anda berterima kasih, Anda mengaminkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau Anda ada benar di sana. Andalah mungkin yang akan mencongkel mata Yesus, supaya Anda segera menyerahkan Yesus kepada Theos. Kan begitu. Itu poinnya. Sekarang PR Anda, Pak Ferry, Pak Ferry, Pak Ferry, Nonton semua ya, Pak Ferry, Zuma ini sudah bingung Pak Ferry, Pak Ferry, sekarang PR Anda adalah di dalam Efesus 5 nomor 2, Yesus mempersembahkan nyawanya untuk Theos. Saya tanya, ini PR Anda, Theos mana yang menerima persembahan darah manusia? Itu PR Anda. Kalau Anda tidak bisa menjawab hari ini, mungkin 60 tahun kemudian. Silakan. Oke. Yang Yesus lakukan atas perintah siapa? Brother. Tidak ada perintah. Nggak ada perintah dari Tuhan. Perintah yang dilakukan oleh Yesus jangan membunuh itu perintah Tuhan. Tapi untuk kemudian dia dibunuh itu perintah siapa? Saya jawab. Saya tanya. Oke. Oke. Siapa yang memerintahkan Yesus menyerahkan nyawanya? Siapa yang memerintahkan? Ya. Siapa yang memerintahkan Yesus menyerahkan nyawanya? Atas perintah siapa? Saya tanya, atas perintah siapa sehingga Yesus menyerahkan nyawanya di atas tiang salib? Siapa-siapa. Yesus mengatakan, dengarkan, ya, dengarkan. Makananku, Bung, karena apa yang dia lakukan atas apa? Perintah Bapaknya. Jadi yang dengarkan. Yesus makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Di dalam Yohanes 4. Salah satunya apa? Salah satunya apa? Sabar dulu. Sabar. Yohanes 17 nomor 4, Yesus sendiri dengan mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwasanya Tuhan memberikan kepadanya segala pekerjaan yang harus ia lakukan. Aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Tunjukkan perintahnya tertulis di mana? Dengarkan. Ayat berapa itu, brother? 17:4 Yohanes. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana kehendak Bapa agar Yesus menyerahkan nyawanya sebagai orang benar untuk menggantikan orang yang fasik, orang bersalah. Silakan. Itu Yohanes berapa? 17 nomor 4. Ingat ya. Ini ilmu untuk Pak Ferry dan yang lain. Dengarkan. Sebelum Anda ambil alih. Dengarkan dulu saya Pak, baru Anda bantah. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. 1. Amsal 21 nomor 8, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai pengganti orang yang benar. Sekarang kebalik, kalian orang-orang yang bersalah, kalian adalah orang-orang fasik, dosa-dosa kalian ditebus dengan menggunakan orang yang benar. Itu di mana dalilnya bunyi seperti itu, bahwa orang benar digunakan sebagai tebusan bagi orang-orang fasik. Bantah saya dengan ilmu. Kalau tidak bisa, anggap ini PR. Silakan. Oke, sekarang saya bantah.
Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi perintah siapa? Nah, atas perintah siapa dia memberikan nyawanya? Mana tunjukkan perintah siapa? Bapak? Tunjukkan dulu. perintah Bapaknya. Atas perintah siapa? Iya. Atas perintah siapa? Mana perintah Bapaknya? Mana perintah Bapaknya? Mana perintah Bapaknya? Mana perintah Bapaknya? Tunjukkan. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu penulisan yang tidak jelas asal usulnya. Sekarang tunjukkan perintah Bapaknya. Bicara di penulisan juga. Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Melayani dan untuk perintah Bapaknya mana? Tebusan bagi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Yesus atas siapa? Atas perintah Bapaknya. Mana perintah Bapaknya? Saya minta. Dengarkan. Anda selalu mengatakan Yesus tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Bapa. Ini dia dilakukan atas siapa? Perintah siapa? Mana perintah Bapaknya? Atas perintah Dewa Molok atau atas perintah Paulus? Perintah Bapaknya yang kita minta. Perintah Bapaknya yang kita minta. Anda tadi menjajakan bahwa dia datang untuk kemudian disalibkan. Ketika diminta, mana muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitan? Kalau itu ajarannya adalah benar, kalau itu betul adalah ucapan Yesus, mana bukti? Mana buktinya? Sedangkan di dalam Yohanes 8 nomor 29 jelas, dan Tuhan yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekarang tunjukkan, apakah pembunuhan kepada orang yang benar itu berkenan kepada Tuhan? Orang Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Iya, karena Kristen belum ada pada saat itu. Kristen itu ada di Antioquia. Justru ajaran ini diberikan kepada kalian untuk supaya Anda memahami bahwa anak manusia sudah dipersembahkan kepada Theos. Memang bukan kalian pelakunya, betul. Tetapi persembahan manusia kepada Theos Anda imani itu sebagai penebusan dosa. Dengarkan, di dalam Yohanes 8 nomor 29, dan Tuhan telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya di mana perkenan Tuhan bahwa anak manusia harus dipersembahkan untuk Theos. Datanya mana? Dalil. Karena Yesus melakukan perbuatan. Tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes saya minta mana perbuatan, mana dalil, mana dalilnya. Tuhan berkenan menebus dosa manusia dengan darah manusia. Saya minta dalil, di mana dalilnya? Tuhan menginginkan tebusan dengan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Jangan Anda pura-pura sedeng, Pak. Dari awal kita pertemuan hari ini, saya minta dalilnya di mana Tuhan minta darah manusia untuk dipersembahkan kepada dirinya sebagai tebusan dosa-dosa manusia. Itu tertulis di mana? Matius 28. Saya tidak butuh itu, saya butuh firman Tuhan. Dengarkan, Bang. Dengarkan. Di dalam Imamat 1 nomor 2. Dengarkan, di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan memerintahkan mempersembahkan hewan ternak sebagai tebusan dosa manusia. Sekarang mana dalilnya? Tuhan minta persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Mana? Tidak dapat dibantah. Mana? Yesus sendiri mengatakan, aku memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus sendiri yang katakan. Itu yang menulis siapa? Itu yang menulisnya siapa?
Menulisnya siapa? Mana kehendak Bapaknya? Mana kehendak Bapaknya? Tunjukkan. Yohanes. Mana kehendak Bapaknya? Yohanes Mana kehendak 10, Bapaknya? 17, 18, Yohanes 14 ayat 10. Kalau Saya Yohanes 17 minta ayat 3 Anda percaya ya? Waduh. Dengarkan Ferry. Ferry, dengarkan. Ferry. Tapi Yohanes 10, Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 10, 17, 18, Anda tidak percaya? Ferry, dengarkan saya Ferry, dengarkan. Jadi Anda, Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis-penulis kitab saudara. Tetapi ketika Yesus tidak pernah kemudian, dengarkan. Yesus tidak pernah kemudian memberikan legitimasi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Oke? Kecuali Anda bisa memberikan legitimasi kepada saya, memberikan legitimasi Yesus kepada saya, bahwa Yesus memberikan legitimasi murni absolut bahwa tulisan-tulisan yang ada di Yohanes, Matius, Markus, surat-surat Paulus adalah betul firman Tuhan, baru boleh saya percaya keseluruhan. Kalau tidak, saya tidak punya kewajiban untuk percaya kitab Anda sebagai perkataan Yesus. Mana legitimasi Yesus? Saya juga tidak percaya Al-Quran Anda. Saya tidak pernah minta. Kita sedang tidak membahas Al-Quran Anda. Ya saya tidak apa-apa, tidak masalah. Saya tidak apa-apa. Yang penting, no problem. Nah sekarang Anda membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan orang. Ayo. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, it's up to you. Nah, sekarang mana legitimasinya dari Yesus? Mana dari Yesus? Jangan dari saya. Legitimasi dari Yesus terhadap kitab-kitab itu mana? Ini sudah pembahasan yang lain. Ini sudah pembahasan yang lain. Supaya Anda bisa membantah firman Tuhan di dalam Taurat dengan surat-surat itu. Mana? Ini sudah topik pada apakah firman Alkitab firman Allah dan atau Al-Quran. Ada, Pak. Sudah. Sini ayo, Pak. Ini sudah pindah ke Pak Ferry. Anda membantah firman Tuhan. Dengarkan. Anda membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Saya mengajukan firman Tuhan tadi. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Bahkan saya tunjukkan datanya Amsal 11 nomor 8, Amsal 21 nomor 18. Orang pengkhianat digunakan sebagai tebusan. Bang Yohanes 17. Nah, itu perkataan Yesus katanya. Itu perkataan Yesus katanya. Tapi sebagai legitimasi dari Yesus bahwa itu adalah murni perkataannya, itu tidak ada. Hayo, sehingga ketika ada pernyataan yang mengatasnamakan Yesus, dengarkan, ketika ada pernyataan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita meragukan itu perkataan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan yang mengutusnya. Matius, Markus, Yohanes mengatakan dia memberikan nyawanya. Kok Anda mau bantah? Ya. Nah sekarang itu bertentangan dengan dengarkan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak percaya. Itu bertentangan dengan firman Tuhan, makanya tidak dipercaya. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Tuhan memerintahkan kepada para nabi mengajarkan mempersembahkan hewan. Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 agar Bani Israel mempersembahkan apa? Mempersembahkan darah hewan. Kalau ada perkataan mengatasnamakan Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang Kristen, itu diragukan karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun Anda mengatakan Yesus berkata, tidak bertentangan ya. Tetapi kalau betul sekali. Itu tidak bertentangan. Betul sekali. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Ayo. Jadi tidak semua tulisan yang ada di dalam kitab Anda yang mengatasnamakan Yesus itu harus dipercaya. Kenapa? Pada saat perkataan yang ada di kitab Anda itu mengatasnamakan Yesus tapi bertentangan dengan firman Tuhan, itu diragukan. Kenapa diragukan? Karena Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Oke? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi
inspirasi. Yesus tidak pernah mengesahkan kitab saudara. Sehingga ketika ada perkataan yang mengatasnamakan Yesus di dalamnya, itu diragukan. Kenapa? Karena Yesus sebagai utusan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus tidak mungkin bertentangan dengan Tuhannya. Sehingga ketika ada tuduhan Yesus berfirman, Yesus berkata, tapi bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukan perkataan Yesus. Itu diragukan. Karena tidak mungkin ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Tuhan yang mengutusnya. Anda mau apa? Ayo. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau persembahkan manusia untuk dewa Molok. Yesus dituduh mempersembahkan nyawanya untuk Theos. Sekarang begini saja Pak Ferry. Pak Ferry, saat ini Anda Pak tidak Ferry, bisa membuktikan dengan satu dalil. Bahwa Anda juga tidak bisa membuktikan dengan satu dalil di mana Theos membutuhkan darah manusia sebagai persembahan dosa manusia. Anda juga tidak bisa menunjukkan satu dalil di mana Tuhan Hasem, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya mengutus Yesus membutuhkan dan meminta darah manusia. Anda juga tidak bisa membuktikan satu dalil. Jadi itu Ayo. apa ya tidak benar. Ayo. Saya bisa mengatakan bahwa Anda buat apa ya hoax saja. Hoax. Ya, justru Anda yang hoax. Anda yang hoax dengan membawa-bawa Yesus. Sekarang mana tunjukkan dalilnya? Tuhan meminta persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Apalagi manusianya adalah orang-orang kafir. Mana? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Tunjukkan. Karena Anda tidak bisa menunjukkan data di mana Tuhan pencipta langit dan bumi pernah minta darah manusia sebagai persembahan penebus dosa, maka Yesus itu mati semata-mata untuk dewa Molok. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data, Tuhannya Yesus minta persembahan darah manusia untuk penebusan dosa non-Yahudi, yaitu Kristen, berarti darah Yesus dipersembahkan kepada dewa Molok. Kecuali Anda mampu menunjukkan Tuhan Bani Israel minta darah manusia untuk menebus dosa manusia ya non-Yahudi. Tunjukkan di mana dalilnya itu. Kalau tidak ada, berarti Yesus korban di atas tiang salib hanya untuk dewa Molok. Itu dalilnya, ya. Itu perkataan orang Farisi yang saya minta firman Tuhannya. Yang saya minta firman Tuhannya. Yang saya minta firman Tuhannya. Firman Tuhan itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Mazmur, ada di dalam Zabur, Itu mana coba tunjukkan. Di mana di perjanjian lama? Jadi Yohanes bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Bukan. Kenapa Anda kenapa menangis? Kenapa menangis? Kalau begitu kita kenapa menangis? Siapa yang mengajarkan bahwa Yohanes itu firman Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Yesus pernah mengajarkan? Berarti Pak Ferry. Diskusi kita sudah selesai. Kita sudah apakah Yesus dengarkan? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa tulisan Yohanes itu firman Tuhan? Diam lu Victor. Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa tulisan Yohanes itu adalah firman Tuhan? Oh, jadi kalau Yohanes 17 ayat 3 Anda percaya ya? Saya percaya itu ada tertulis dalam kitab saudara, tetapi kitab saudara itu tidak punya legalitas bahwa itu adalah firman Tuhan. Ayo. Oke. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Yohanes, Markus, Lukas tidak legalitas firman Tuhan? Coba tunjukkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Di mana Yesus bercerita tentang kitab Yohanes? Di mana Yesus bercerita tentang kitab Yohanes? Mana dalilnya bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan firman Tuhan? Ayo kita buktikan. Mana dalilnya? Mana dalil dari Yesus bahwa kitab Yohanes itu adalah firman Tuhan? Mana dalilnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan firman Tuhan. Saya akan buktikan. Mana dalilnya? Buktikan. Ayo. Mana pengakuan Yesus bahwa kitab Yohanes itu adalah firman Tuhan? Mana? Dalil Anda. Mana? Justru saya yang minta dalil. Karena firman yang menjadi sumber firman, itu adalah Yesus. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus bahwa kitab Yohanes itu adalah firman Tuhan? Tunjukkan. Mana dalilnya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan firman Tuhan? Ayo, tunjukkan. Selama tidak ada legalitas dari Yesus, maka selama itu juga
tulisan-tulisan tersebut bukan firman Tuhan. Tunjukkan di mana Yesus mengakui kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Markus, surat-surat Paulus adalah firman Tuhan. Di mana Yesus akui itu? Tik-tok. Itu juga saya bisa tanyakan kepada Anda, Quran Anda. Ya, mana legalitas Allah sendiri mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan? Sama brother, kalau saya balik kepada Al-Quran Anda, coba Anda tunjukkan Allah SVT berkata ya langsung, ini adalah firman Allah, itu melalui malaikat Jibril, kemudian kepada apa? Kepada Muhammad. Ya. Nah sekarang mana? Yesus sudah datang, Bung. Yesus sudah ada di tengah-tengah Bani Israel. Mengatakan ini adalah Yesus sudah ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus sudah ada di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa Yesus tidak berkata bahwa itu adalah firman perkataan Tuhan? Mana? Ayo. Surat Asyura ayat 192 195. Pak Ferry ngarang-ngarang itu. Bisa. Itu baca Quran surat Al-Baqarah 97, An-Nahl ayat 102. Siapa yang mengatakan? Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu. Langsung sumber Al-Qur'an, Peri dengarkan. Sumber Al-Qur'an, kepada Muhammad. Peri dengarkan. Sumber Al-Qur'an itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kitab Al-Qur'an. Nah, sumber firman di dalam pengajaran Bani Israel, pengajaran Yesus adalah Yesus itu sendiri. Nah, mana perkataan Yesus tentang kitab Yohanes, kitab Markus, kitab Matius, surat-surat Paulus? Mana? Tunjukkan ke saya. Peri, kau jangan stres. Peri, dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam di dalam Quran surat Asyura ayat 192 195 jelas. Markus, Lukas, Yohanes itu firman Allah. Saya balik mana? Al-Quran, dengarkan, langsung dari Allah mengatakan ini adalah firman dari Allah. Kamu diam. Orang tua diam. Saya jawab. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Jangan emosi. Orang tua, kau diam. Orang tua diam. Saya pahamkan kau. Saya diam. Saya pahamkan kau. Allah Subhanahu wa taala bukan diam. Kau bertanya tentang Al-Qur'an. Kau diam. Kau bertanya tentang Al-Qur'an. Laknat, kau bertanya tentang Al-Qur'an. Diam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala itu kan bukan makhluk. Ini cuma diskusi, brother. Iya, makanya kau pakai otak kalau diskusi. Diam. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, sehingga ketika dia berfirman melalui perantara yang datang kepada manusia itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Itu perkataan Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang Al-Qur'an. Sekarang saya tanya, Tuhanmu adalah Yesus, datang ke atas muka bumi, bertemu dengan manusia. Mana perkataan Tuhanmu Yesus yang manusia itu tentang kitab Yohanes? Satu aja, kitab Yohanes aja dulu. Silakan. Tik-tok. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika para penulis Matius, Markus, Lukas menulis kalian masa tadi Zuma bicara kalian gak ini? Saya minta pernyataan Yesus tentang kitab Yohanes. Silakan. Al-Quranmu kan tidak ada juga Allah langsung berbicara kepada Muhammad. Anda tidak menjawab. Dengarkan. Sumber firman, dengarkan. Sumber firman itu ada di Islam yang bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber firman di Kristen itu adalah Yesus. Sekarang mana perkataan Yesus yang bercerita tentang kitab Yohanes? Jawab. Pak Ferry pertanyaannya salah. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka mendapatkan apa? Ilham dari Roh Kudus. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sumber firman siapa sebenarnya? Yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa? Dengarkan, yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa? Yang menjadi sumber firman sebenarnya di agama Anda itu siapa? Adalah Allah sendiri. Ya, terus Allah berfirman kepada siapa?
Coba tunjukkan di mana Allah berfirman kepada Yohanes, pengarang Yohanes. Di mana? Kepada rasul-rasulnya. Kepada rasul-rasulnya. Iya, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sama dengan di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Sama banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima firman-firmannya itu disebut Al-Qur'an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kitab Al-Qur'an. Sekarang coba Anda tuliskan. Saksinya siapa? Dengarkan. Saksinya siapa? Dengarkan. Saksinya siapa? Dengarkan saya. Yohanes itu bukan sumber firman. Yohanes itu bukan sumber firman. Dengarkan Ferry dengarkan. Yohanes itu bukan sumber firman. Dengarkan. Yohanes itu bukan sumber firman. Yohanes di dalam Yohanes 21 nomor 24 25 mengaku bahwa menerima kesaksian. Kesaksian dari murid. Berarti sumber adalah Yesus. Yesus mana pernah bercerita tentang kitab Yohanes? Tunjukkan. Di mana Yesus bercerita tentang tentang kitab Yohanes? Jawab. Sekali lagi saya sudah katakan bahwa ketika mereka menulis Injil itu mereka mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Sama dengan kalau saya tanya, coba Anda tunjukkan ya Muhammad ketika dia mendapatkan wahyu. Apakah ada saksi? Udah. Dengarkan dulu. Sumber Al-Qur'an. Dengarkan, kita nggak cerita saksi. Sumber Al-Qur'an itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kitab tersebut. Bahwa kitab ini adalah kalam Allah. Nah sekarang sumber Bible Yohanes itu adalah Yesus. Apa pembuktiannya? Yohanes 21 nomor 24 25. Pengarang Yohanes menerima dari kesaksian murid. Murid sudah tentu mendengarkan dari Yesus. Nah, Yesus sebagai sumber di mana dia bercerita tentang buku Yohanes? Jawab. Jawab. Tadi saya sudah katakan Yohanes wafat dibunuh oleh Raja Herodes abad ke-1 pada tahun 44 atau pada tahun 44 atau 66 Masehi. Sekarang saya tanya kepada Anda, Injil Yohanes dituliskan tahun berapa? Tuk tak di dinding, diam merayap. Gak tahu sejarah kan? Tuk tak tik tok tek tok tek. Jadi kalau saudara mengatakan kenapa saya menyebut perkataan Yesus, di sisi lain saya tidak mengakui, karena buku Yohanes itu bukan firman Tuhan, tidak ada legalitas dari Yesus. Selesai kita di situ Pak Ferry ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Itu kan kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, ini semata-mata untuk membuat Anda waras supaya tidak selamanya seperti ini. Saya pamit ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau katakan, Bunda, boleh Bunda? Jawab aja. Sebentar, Ferry. Yesus kepada Dewa Molok. Ferry, sebentar. Itu poinnya kan? Poinnya. Bentar. Nggak tahu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kita akhiri dulu ya. Apa yang kita sampaikan ini semua berdasar terhadap kaidah-kaidah ilmu yang kita tidak berasumsi bahwa apakah Kristen itu melakukan kebenaran berdasarkan dengan ajaran mereka. Tentu kita tidak bisa kemudian mendapatkan materi itu dari teman-teman Kristen ya. Pak Ferry ini orang tua yang sudah sering saya ajak berdebat dan memang ngototnya minta ampun, tapi dia nggak bisa memberikan data. Nah, saya dalam hal ini menjelaskan dengan ukuran sesuai dengan data yang ada di dalam Bible. Ya, tidak ada sedikit saya pelintir. Saya hanya menyampaikan data. Kemudian data yang saya sajikan ini itu berdasar terhadap apa yang tertulis dalam kitab mereka. Ternyata tadi dia mengakui pada saat saya ada di sana, pada saat Yesus disalibkan, maka saya mengaminkan. Berarti dia sama dengan orang Farisi. Nah, sekarang kalau dia mengaminkan berarti sama halnya dia ikut mempersembahkan. Pertanyaannya, persembahkan kepada siapa anak Maria itu? Kalau kepada Tuhan tidak mungkin, karena Tuhan tidak mau. Nah, selain Tuhan yang menerima persembahan dari manusia siapa? Ya Dewa Molok.
berarti dia mengaminkan persembahan kepada dewa Molok. Selesai di situ kawan-kawan. Ending terakhir, bukan ending sih, dia mencoba melarikan materi ini kepada masalah firman. Dia tanya, kenapa kamu percaya sebagian yang lain dan sebagian yang lain Anda tidak percaya? Karena itu perintah dari Al-Quran, itu perintah dari Rasulullah. Jangan kau terima dan jangan kau tolak. Nah sekarang kita minta pertanggungjawaban. Kalau Anda menginginkan semua perkataan-perkataan yang ada dalam kitab saudara itu untuk diterima sebagai kebenaran, tunjukkan di mana legalitasnya. Apakah Yesus pernah memberikan legalitas terhadap karangan Yohanes, Matius, Petrus, Markus, Lukas, surah-surah Paulus? Ternyata tidak ada. Tidak bisa dia tunjukkan. Berarti ketika ada catatan-catatan itu di mana Rasul mengatakan jangan kau tolak, dan jangan kau terima, tapi cukup kau gunakan sebagai pembelajaran untuk mereka supaya mereka sadar, maka kita mengambil data-data yang mengatasnamakan daripada perkataan Yesus. Kita gunakan. Tapi kita tidak imani itu adalah perkataan Yesus murni, absolut. Kenapa? Bukan lagi menggunakan bahasa Yesus. Itu hanya terjemahan, mana tahu dirubah-rubah, wallahu alam. Tetapi ketika data itu tidak bertentangan dengan perjanjian baru dalam ini yang mereka sebut perjanjian lama, maka kita gunakan untuk menyadarkan, bukan untuk mempertebal iman kita, tapi untuk menyadarkan dia agar meninggalkan ajaran yang mereka ajarkan tersebut. Ya, kita gunakan. Jadi kalau dikatakan kamu menolak, saya menolak. Anda mengimani, saya tidak mengimani. Saya hanya percaya bahwasanya kitab Anda bukan firman Tuhan. Saya percaya. Saya tidak mengimani itu. Ya, saya tidak mengimani. Bedakan iman dan percaya. Saya percaya kepada Pak Jokowi. Saya tidak beriman kepada Pak Jokowi. Beda. Saya beriman kepada Pak Jokowi, saya percaya kepada itu beda. Antara percaya dan iman itu jauh levelnya. Oleh karena itu sahabat-sahabat, ya dia mencoba untuk melarikan materi itu. Kenapa kau menerima sebagian dan kenapa kau menolak sebagian? Jelas, karena itu bukan firman Tuhan. Dan Yesus tidak memberikan ijazah. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Andai saja Yesus juga memberikan legitimasi seperti itu, misalnya, yang paling baik di antara kau wahai murid-muridku adalah yang mempelajari kitab Yohanes dan mengajarkan kitab Yohanes kepada semua orang. Itu baru dibilang legalitas, tapi ternyata itu tidak kita temukan. Oke? Saya kira cukup ya teman-teman, karena sini sudah azan. Mohon maaf kalau ada kata-kata, ada kalimat yang kurang berkenan. Kemudian ada satu sanggahan yang saya berikan itu tidak sesuai dengan apa yang saudara-saudara pahami. Mohon maaf, saya berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskan itu. Kalau saudara mengatakan, kenapa saudara Suma suaranya terlalu keras, saya tidak akan bisa bersuara kalau sama Pak Ferry ini. Pak Ferry ini adalah salah satu orang yang paling ngotot di dalam debat. Maka saya harus melakukan tekanan-tekanan vokal untuk kemudian dia bisa mendengarkan penjelasan saya. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Merdeka.